Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah saat ini telah bergabung bersama-sama kita narasumber yang kita kagumi yaitu Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, Alhamdulillah. Ayah Baik, Bunda. pertama-tama saya akan membacakan profil Ayah Irwan terlebih dahulu ya, Ayah Bunda. Irwan Rinaldi. Irwan Rinaldi, biasa dipanggil Ayah Irwan, adalah pakar parenting ayah untuk semua ayah, untuk semua lembaga independen dengan ruang lingkup kegiatan yang berfokus pada sosialisasi peran ayah dalam pengasuhan. Pendidikan terakhir di Universitas Indonesia, serta di salah satu sekolah tinggi filsafat di Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Aktif sebagai trainer, pakar parenting ayah, pekerja sosialisasi, pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, menulis buku-buku parenting, salah satunya adalah penulis buku Ayah Ada, Ayah Tiada. Aku Mau Ayah, dan Menjadi Orang Tua Cerdas. Pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati, Eli Risman, Yayasan Kak Seto, dan Yayasan Langkah Kita, Ustadz Benri. Pernah memerankan sebagai Ustadz Rahmat Abdullah dalam film Sang Murobi dan beberapa film lainnya. Baik Ayah Bunda, luar biasa sekali ya dakwah beliau dalam menekankan peran ayah di dalam rumah tangga. Munculnya komunitas ayah di berbagai penjuru Indonesia tidak bisa lepas dari nama Irwan Rinaldi. Baik, tidak perlu perpanjang lagi, mari kita simak bersama-sama secara langsung pemaparan beliau dengan tema materi seminar parenting kita pada pagi hari ini. Ayah dan Bunda bekerja, bagaimana berbagi peran pengasuhan. Kepada Ayah Irwan, dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahagia banget Ayah dan Bunda diberi kesempatan bukan untuk ceramah sebenarnya Ayah Bunda, tapi sharing sebenarnya. Karena kalau sepengetahuan saya, kalau persoalan orang tua, persoalan parenting ini, itu nggak ada yang pakar. Yang paling pakar itu adalah orang tua dari anak itu sendiri. Gitu. Karena begitulah kalau kita melihat dan kita baca buku-buku Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, gitu, pendidikan anak dalam Islam, Allah sudah Allah sudah memastikan gitu bahwa ayah dari si fulan itu adalah yang paling tahu tentang anaknya. Ibu dari si fulan itu adalah yang paling tahu tentang anaknya. Jadi ini Ustazah, kita ini lagi ketemuan pakar sebenarnya. Jadi lagi reunian pakar nih. Semuanya pakar, ayah pakar, ibu pakar. Jadi kalau ada pakar selain ayah dan ibu, itu mungkin baru tahapnya fakir, sedang menuju pakar gitu ya Bunda ya. Jadi kita lagi sharing aja gitu. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah yang pertama, saya kalau sudah bicara soal anak ini agak emosional gitu ya Bunda. Yang pertama, begitu Allah luar biasanya sudah mengamanahkan anak kepada kita semua gitu ya Bunda yang milik Allah taala. Dan saya yakin ayah dan bunda di sini adalah ayah bunda yang serius gitu. Yang serius menjalankan amanah Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin betul bahwa nanti persoalan anak ini nggak bisa selesai hanya di dunia gitu ayah dan bunda ya. Tetapi nanti Allah akan tanya di yaumul hisab gitu ya. Semua yang kita lakukan terhadap anak kita nanti Allah akan tanya. Dan yang lebih hebatnya itu lagi kata ulama tidak hanya sekedar ditanya tapi diminta pertanggungjawaban gitu ya bunda ya. Gitu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian salat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya yakin ayah bunda yang di sini, termasuk guru, ustadz dan ustazah di sekolah ASA, kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk dari hari ke hari kita berusaha bagaimana Allah mudahkan kita mencontoh Rasulullah SAW dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Gitu ya, ayah bunda ya. Nah, mudah-mudahan nanti Allah akan mudahkan kita. Allah akan berkahi kita karena sepanjang yang saya tahu ayah dan bunda, kalau urusan dengan parenting ini
kalau yang namanya parenting skill itu nanti nomor kesekian sebenarnya. Tapi yang paling utama itu kata Ustadz, kata ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak adalah kalau mengasuh anak itu yang paling utama itu adalah keterhubungan, ketersambungan orang tua dengan Allah. Itu yang paling utama. Ya Bunda. Jadi persoalan komunikasi dengan anak, kenapa nggak jalan gitu ya Bunda ya. Kenapa akhlak anak, kita sudah berharap akhlak anak itu baik, kenapa akhlak anak itu kenapa buruk juga, kenapa dia bergaul dengan orang lain, kenapa hubungan kita suami istri itu kok nggak nyambung gitu, padahal semua fasilitas sudah lengkap gitu ya Bunda ya. Di rumah AC-nya banyak gitu, tapi kenapa bawaannya panas terus gitu suami istri. Nah hampir semua ulama yang bergerak di dunia pengasuhan itu menyampaikan bahwa itu bukan karena persoalan kita tidak menguasai komunikasi produktif, komunikasi efektif, komunikasi apalagi yang lain gitu ya Bunda. Bukan juga karena kita tidak menguasai persoalan parenting gitu. Tetapi kata para ulama itu yang penting yang pertama kali diperiksa kalau berhubungan dengan soal anak dan pasangan adalah periksalah hubungan suami, kalau wahai istri, periksalah hubungan suamimu dengan Allah, dan wahai suami, periksalah hubungan istrimu dengan Allah. Karena kata Abdullah Mubarak, semua kemaksiatan, terutama para ayah ini, kata Abdullah Mubarak, semua kemaksiatan yang dilakukan oleh ayahnya itu pasti akan menjadi pagar gitu ya. Dengan susah dia akan mengelola atau mengasuh mendidik anak-anaknya. Jadi ayah dan bunda, kalau saya sih sering merasakan, ayah dan bunda ya sering merasakan ikut pelatihan parenting, ikut kemana-mana gitu ya Bunda ya. Tetapi ketika di rumah kenapa ya kita ngomong sama anak kok nggak nyambung gitu ya. Ngomong dengan istri kok nggak nyambung gitu, bawaannya panas aja gitu. Istri bawaannya ngelawan aja gitu. Nah kata ulama khususnya seperti kalau ayah bunda bisa baca itu ya di Abdullah Mubarak, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jangan pergi dulu kepikiran kalau di rumah ada masalah gitu ya, ada masalah dengan anak, masalah dengan istri, dengan pasangan, jangan pergi dulu misalnya, wah konsultasi ke psikolog gitu ya, atau ikut seminar parenting gitu. Kata ulama jangan ke sana dulu gitu ya. Kemana dulu Kak? Kata ulama menyarankan periksalah dulu sholat subuhnya ayah itu di mana gitu ya Bunda ya. Tilawah ayah itu berapa gitu. Seberapa banyak tilawahnya setiap hari, seberapa banyak sholat sunnahnya setiap hari. Kemudian kata ulama, periksa satu lagi, apakah ayahnya berbuat maksiat nggak hari itu? Nah, gitu ya Bunda ya. Kalau berbuat maksiat pasti pengaruhnya itu kepada anak-anak ya Bunda. Nah, alhamdulillah ya mudah-mudahan kita terjaga dalam hal seperti itu karena bagaimanapun kalau kita dalam mengasuh mendidik anak-anak kita, kita sepakat betul bahwa anak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menjalankan amanah gitu ya Bunda ya. Menjalankan amanah sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Dan lebih hebat lagi kita menjalankan amanah dibantu oleh oleh guru-guru ya, oleh guru, mister diasah gitu ya, dibantu untuk menjalankan amanah supaya apa? Supaya kita nanti tidak dihukum oleh Allah sebagai pengkhianat amanah gitu ya Bunda ya. Nah, baik. Saya ini izin sharing, ya Bunda, izin sharing saja tentang sebuah materi yang apa ya Bunda ya, yang berat nih sebenarnya ya Bunda ya, yang sebenarnya sih teman-teman di ASA sudah di luar kepala nih urusan begini sebenarnya ya, insya Allah. Nah, ayah dan bunda, judulnya itu adalah berbagi pengasuhan gitu ya. Saya ngasih judulnya adalah berbagi tugas pengasuhan gitu ya, berkualitas meski terbatas. Pertanyaannya gitu ya, pertanyaan yang pertama, kalau Rasulullah SAW itu mengatakan kalau nanti kamu ada urusan dengan apa ada persoalan di dalam dirimu, gitu kata Rasulullah SAW. Nah, merujuklah kepada aku yang paling utama. Itu ya Bunda ya. Dan kemudian kalau tidak ada merujuklah kepada sahabat, kemudian kepada yang lain-lain. Nah, sudah barang tentu ayah dan Bunda, kalau kita dalam pengasuhan ini ada persoalan di pengasuhan, kita merujuk dulu ke sana gitu. Adakah gitu ayah dan Bunda di dalam terminologi keislaman itu persoalan berbagi tugas pengasuhan ini? Nah, itu dulu ayah dan Bunda ya, gitu ya. Kalau kalau ada itu dalam seperti apa berbagi tugasnya gitu ayah dan Bunda. Nah, baik, saya mengingat-ingat gitu ya, ini hanya sekedar ayah dan bunda pasti sudah lebih tahu dari saya, terutama ustazah di ASA jauh lebih tahu. Oh, adakah sampelnya ini di dalam terminologi pengasuhan dalam Islam gitu. Kita mengingat-ingat ada satu hal yang sangat menarik gitu ya, yaitu ketika uh, kalau kita di dalam mengasuh dalam Islam itu kan punten ya ayah dan bunda ya. Ini lagi-lagi itu sebenarnya ini semua kesalahan-kesalahan saya di zaman dahulu sebenarnya ayah dan bunda.
salah satu tugas kita dalam mengasuh dalam Islam itu yang paling utama adalah menentukan roadmap pengasuhan, gitu ya Bunda ya. Kalau kita nggak nentuin roadmap pengasuhan, sama seperti di sekolah. Nah, sekolah yang baik dan benar menurut hemat saya adalah sekolah yang sudah mengasuh roadmap pengasuhan. Roadmap yang pengasuhan apa? Yang seperti yang dikehendaki dalam Al-Quran dan di Sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam Al-Quran itu kan sudah jelaskan ya, kalau kita punya anak laki-laki dan anak perempuan gitu, harus diatur dulu roadmap-nya seperti apa. Nah, Allah sudah mencontohkan kepada kita dengan Allah menyampaikan firman-Nya, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran." Itu ya Bunda ya. Jadi kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, baik di rumah atau sekolah, bikinlah roadmap-nya. Roadmap-nya gimana gitu. Kalau anak laki-laki, roadmap pengasuhannya itu salah satu rujukannya kepada keluarga Nabi Ibrahim. Gitu ya Bunda ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Baik di sekolah atau di rumah gitu. Nah, kalau anak perempuan, salah satu rujukan roadmap pengasuhan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengasuh, mendidik anak perempuan kita, membesarkan anak perempuan kita, salah satu rujukannya adalah kepada keluarga Ayahanda Ali Imran. Nah, saya menyebutkan ini ayah dan bunda, kenapa kita harus punya roadmap ini? Karena kalau kita mengasuh anak kita dengan uji coba atau mendidik anak kita di sekolah dengan uji coba, saya khawatirnya itu tadi ayah dan bunda. Karena persoalan kita dengan anak ini itu nggak bisa sampai hanya di dunia. Itu yang kalau saya khawatirnya itu. Gitu. Jadi kalau kita ngasuh anak tidak ada semacam desainnya, kan ngasuh anak itu by design gitu ya dan bunda ya, Ustaz saya by design. Jadi nggak bisa by accident gitu ya. Jadi memang harus by design. Dan desainnya itu sudah Allah tunjukkan, itu dahsyatnya di dalam Islam gitu. Allah sudah tunjukkan desainnya seperti ini. Kata Allah, sudah aku turunkan kepada kalian itu anak perempuan gitu dan aku lengkapi semua, turunkan anak laki lengkapi semua gitu. Dan kemudian Allah tambahkan gitu bahwa Kita suruh makan mandi, Mbak. mendidik anak laki-laki gitu ya, laki-laki udah jelas gitu. Nah, ayah dan bunda yang milik Allah Taala, saya punten ya, saya izin gitu ya untuk mengingatkan saya kembali gitu bahwa paling penting adalah apakah di rumah sudah ada roadmap pengasuhan atau tidak gitu. Biar kita nanti nggak keluar dari roadmap itu. Kalau roadmap pengasuhan anak laki-laki itu adalah nanti kelak kemudian hari karena kita mencontoh sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ujung kemudian hari itu, ujung-ujungnya anak laki-laki kita itu, profilnya itu seperti anaknya Nabi Ibrahim. Kan gitu ya, Bunda ya, yang menjadi nabi gitu, Ishak dan Ismail. Kalau anak perempuan kita, itu nanti ujung-ujungnya itu adalah seperti yang Rasulullah sebutkan itu, atau yang seperti anaknya Ayahanda Ali Imran, Maryam, atau seperti Rasulullah sebutkan ada 4 ciri-ciri perempuan. Kalau kita baca dulu, kita baca dalam buku-buku Tarbiyatun Nisa, pendidikan anak dan anak perempuan dalam Islam, tujuan kan mendidik anak perempuan itu kan cuma 4 akhirnya budaya, menghebatkan 4 gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengajarkan keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, kemudian mengajarkan keterampilan kehebatan Bunda Khadijah binti Khuwailid, kemudian Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, kemudian Bunda Aisyah binti Muzahim. Karena anak perempuan itu kurikulum sebenarnya itu hanya 4 gitu ya. Apa itu kurikulum sebenarnya anak perempuan kita? Kelak kemudian hari kuatkanlah dia, hebatkanlah dia supaya dia menjadi ibu yang baik. Kemudian supaya dia menjadi istri yang baik. Kemudian supaya menjadi anak yang baik dan kemudian supaya menjadi duat yang baik. Sebagai seorang anak perempuan nanti dia akan menghebatkan lingkungannya. Itu ya muda ya. Nah, pertanyaannya Ayah Irwan, apakah kalau begitu kita nggak boleh dong jadi pengusaha jadi apa anak perempuan kita? Sangat boleh, ayah dan bunda. Tetapi harus kita lengkapkan dulu karena yang paling penting itu adalah 4 ini gitu ya. Dan itu memang disebutkan di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah. Itu satu. Artinya saya bikin gini ayah bunda, kita susun dulu ini roadmap-nya dulu ya bunda ya. Artinya kalau nanti kita akan berbagi tugas, nanti kita akan lihat gitu. Yang penting ada dulu patokan-patokannya. Kan agak susah gitu ya bunda ya, kalau kita nggak ada patokan-patokannya susah gitu ya. Saya mau pergi ke Rawalumbu gitu ya bunda ya, ke Asa misalnya gitu. Saya nggak ada patokannya, itu kan susah ya gitu ya. Dari Cibinong tuh kemana ya jalannya gitu. Jangan-jangan nanti saya jalan gitu ya. Gitu. Nah harus ada patokan dulu. Nah kalau anak perempuan, anak laki-laki adalah bagaimana nanti Nabi Ibrahim mendidik anak-anak beliau gitu ya. Nah, salah satunya adalah anak beliau kan banyak ya ayah bunda ya, salah satunya Ishak dan Ismail. Nah, apa kurikulum untuk roadmap sepanjang roadmap anak laki-laki itu, hebatnya laki-laki kurikulumnya cuma satu gitu ya. Kurikulumnya satu yaitu qawwam gitu ya. Ajarkan anak laki-laki Anda tuh keqawaman gitu. Jadi gimana Ayah Irwan, kalau dia nanti menjadi presiden yang qawwam gitu. Kalau dia nanti kepala keluarga yang qawwam. Kalau dia nanti jadi wali kota, menjadi guru, menjadi siapa yang qawwam. Nah, kalau begitu Ayah dan Bunda,
roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan sudah kita dapat sekarang ini. Nah, nanti kita baru akan bicara bahwa kalau anak kita ya Irwan di usia-usia dia 0 sampai 7 tahun, itu boleh nggak misalnya anak laki-laki kita minta bantuan sama pihak sekolah atau pihak yang lain untuk mengkoamkan anak laki-laki kita gitu. Demikian juga anak perempuan kita tuh. Oh boleh, sangat boleh sekali. Dalam sejarah tuh banyak sekali ayah dan bunda ya. Sahabat-sahabat, alim ulama, itu punya mentor gitu, punya guru gitu, boleh sekali. Tetapi syaratnya satu, kan gitu ya bunda ya. Kalau kita minta tolong kepada orang lain, sudah barang tentu kita harus periksa juga orang lain atau lembaga yang lain itu, dia punya roadmap nggak tentang anak laki-laki kita, gitu ya bunda ya. Atau dia punya roadmap tentang anak perempuan kita. Nah, baik ayah dan bunda. Nah, saya menyampaikan ini ayah dan bunda karena ini pengalaman pengalaman gitu ayah dan bunda ya. Ketika ada ibu yang bekerja, ayah dan bekerja, sementara kita nggak punya itu ya bunda gitu punya. Khawatirnya gini ayah bunda, khawatirnya gitu ya. Ini kekhawatiran saya sebenarnya. Nanti di yaumul hisab itu kan ada satu barisan orang tua, namanya barisan orang tua yang bangkrut. Barisan orang tua yang bangkrut itu gimana tuh ayah dan bunda? Orang tua yang di dunia merasa bahwa dia sudah habis-habisan mengasuh dan mendidik anaknya. Tetapi nggak pas. Bukan itu yang dikehendaki gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya roadmap-nya. Ini udah cocok belum dengan apa yang diinginkan di dalam agama kita gitu ya bunda. Jadi ketika merasa sudah, oh saya udah cariin uang kemana-mana atau apa gitu. Ternyata gitu ya, ternyata yang diinginkan itu bukan itu gitu ya bunda. Gitu. Nah ayah dan bunda yang Allah kata para ulama ini penting untuk membuat roadmap pengasuhan ini. Itu yang pertama, ayah dan bunda. Agar, adakah contohnya nanti Ayah Irwan, ada yang berbagi tugas ini? Ada, banyak sekali Ayah dan Bunda gitu. Seperti salah satu roadmap kita, rujukan roadmap kita pada keluarga Nabi Ibrahim, Ayahanda Ibrahim alaihissalam kan memang ketemunya dengan Ismail kan jarang ya Ayah dan Bunda ya. Jarang sekali pertemuannya dengan Nabi Ismail gitu. Tetapi berhasilkah Nabi Ismail? Sangat berhasil Nabi Ismail. Sejarah mencatatkan Nabi Ismail itu secara fisik luar biasa, secara jasad luar biasa, secara akal luar biasa, tajamnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, dan secara ruhani itu luar biasa, dahsyat. Bayangkan umur baru belasan tahun, kemudian sudah mau disembelih sama ayahnya, dia nggak ngamuk gitu ayah dan bunda ya, nggak ngambek gitu misalnya, atau nggak nulis status apa gitu, nasib gue gitu, enggak. Alhamdulillah Nabi Ismail nggak seperti itu, tapi Nabi Ismail bahkan mengatakan kepada ayahnya sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Nabi Ismail kepada ayahnya? Gitu, ayah kalau itu perintah Allah lakukan, ayah nggak usah takut gitu ya. Jadi ayah dan bunda, adakah berbagi tugas ini? Ada ternyata, gitu ayah dan bunda gitu. Kenapa Nabi Ismail begitu hebat akalnya? Kenapa Nabi Ismail itu karena kurang sentuhan ayahnya? Terutama nanti kita akan bahas kalau kurang sentuhan ayah itu ayah bilang khususnya di umur 7 sampai 14 sampai 15 tahun itu anak laki-laki itu memang harus dilaki-lakikan gitu ya Bunda. Kalau tidak nanti kemaskulinan itu akan berkurang gitu ya. Dampaknya bukan sekarang tapi dampaknya nanti di umur 18 tahun ke atas. Apa yang sering kita sebut dengan father hunger itu. Apa yang sering kita sebut dengan hutang pengasuhan itu ya Bunda. Nah, jadi rupanya ada ini contohnya, berbagi tugas Mas Tuhan tuh ada gitu. Eee, Nabi Ismail tuh hebatnya luar biasa, dahsyat luar biasa gitu ayahanda. Gitu. Siapa ini? Oh, ayahanda Ibrahim jarang ketemu dengan Nabi Ismail gitu. Pulang sekali setahun gitu ya. Dan rupanya Bunda Hajar itu sangat luar biasa gitu ya Bunda ya. Profil seorang ibu yang luar biasa gitu. Tapi Bunda Hajar itu kenapa begitu bisa membangun Nabi Nabi Ismail yang sangat luar biasa? Kenapa tidak bertengkar dengan ayahanda Ibrahim? Karena gitu tadi ayah Bunda, roadmap sudah diatur, prinsip pengasuhan sudah diatur, bahkan pola asuh pun sudah disepakati. Baik ayah dan Bunda yang bersumpah taala. Artinya kalau kita membahas ini, kita sudah punya rujukan lebih dahulu gitu ya Bunda ya. Baik. Apa alasan-alasan kita membahas ini ayah dan bunda? Oh maaf dulu. Saya mau mau sedikit mau apa ya mau mau katakan kepada ayah dan bunda yang tulisan yang kecil di bawah judul itu berkualitas meski terbatas. Jadi rupanya salah satu syarat dari mau berbagi tugas pengasuhan itu adalah ketemuan ayah dengan Nabi Ismail itu jarang sekali, ayahanda Ibrahim. Kemudian apa itu? Kenapa begitu hebatnya profil Nabi Ismail menjadi seorang laki-laki yang tidak terjebak ke LGBT meskipun dia kurang sentuhan ke ayahannya gitu. Rupanya jawabannya yang ini ayah dan bunda, berbagi tugas gitu jarang ketemu atau gimana gitu, tapi berkualitas meski terbatas. Nah, nanti kita akan lihat ya bunda ya. Baik. Uh,
Apa alasan-alasan kita membahas ini ya Bunda, membahas berbagi pengasuhan ini? Yang pertama, ini saya mengingatkan ke diri saya saja bahwa Allah menyampaikan di An-Nisa ayat 9 itu bahwa Jangan. uh, segala sesuatu kalau kita bicara soal anak ini, ayah dan bunda, apalagi kita sudah bicara soal berbagi tugas pengasuhan, adalah kita ingat betul ini dan kita takut betul gitu. Karena Allah mengatakan kepada kita, hendaklah takut kamu wahai gitu ya. Artinya nih kita orang tua atau guru-guru atau sekolah-sekolah takutlah kepada Allah gitu. Jadi memang Allah memulai itu nyampein ke kita, ngingetin sama kita, kamu harus takut loh sama Allah gitu. Berarti memang jangan apa yang kita takutkan tuh, jangan kamu ninggalin anak-anak yang lemah gitu ayah dan bunda. Nah, anak-anak yang lemah itu ayah dan bunda yang berkesempatan adalah anak-anak yang memang sudah Allah tentukan. Jadi ada umur-umur yang terbaik. Kalau kita nggak memberikan itu yang terbaik, nanti dia akan nggak akan optimal di umur-umur tertentu. Itu ya bunda ya, gitu. Nah, saya menyampaikan ini kak ya bunda bahwa kalau di dalam tarbiyatul aulad itu ya bunda ataupun di dalam terminologi parenting modern itu disampaikan bahwa semua para ahli dan para ulama juga sepakat bahwa usia terbaik anak-anak kita itu ya bunda termasuk kita sebenarnya usia terbaik itu ada di umur 0-15 tahun atau ditambah 0 sampai 18 tahun itu usia terbaik. Artinya apa ya bunda kita nggak boleh main-main di usia ini. Nah, ya bunda ya. Adakah Ayah Irwan usia potensi terbaik itu akan datang lagi di atas umur 15 tahun, 18 tahun? Ada, tetapi tidak sebaik yang Allah berikan di umur 0, 15 tahun, 18 tahun. Ayah bunda. Nah, apa saja yang terbaik itu? Nanti kita akan bagi ayah dan bunda. Kayak Ayahanda Ali radhiyallahu itu membagi 0-18 tahun itu atau 0-21 tahun itu kan dibagi jadi 3. Sepanjang itu yang terbaik kapan lagi? Di bawah 0-15 tahun atau di bawah 0 sampai 20 tahun itu apa yang terbaik? Yang terbaik itu ada di umur 7-14 tahun atau 7 sampai 15 tahun. Itu yang sangat terbaik. Yang sangat terbaik. Untuk apa itu? Untuk yang sering kita bahas. Kalau kita usia anak kita SMP, ayah dan bunda, ini adalah saat dimana kalau anak-anak 7, 14, 8, 15 tahun itu kan ada satu hal yang paling penting dalam hidup anak kita adalah kalau dia laki-laki, laki-lakikanlah anakmu. Gitu ya bunda ya, kalau umur itu ya, 8 sampai 15 tahun. Jadi kalau anak laki-laki, berikanlah stimulan ke laki-lakian. Ajarkanlah kekewaman kepada anak laki-lakimu. Gitu ya bunda ya. Itu baik siapa itu yang melakukannya? Baik ayah ataupun guru laki-laki di sekolah gitu ya bunda ya. Jadi karena secara secara ayah dan bunda secara parenting itu ayah dan bunda di umur 8-15 tahun itu anak laki-laki memang sedang membutuhkan mendownloadkan ke laki-lakian. Ayah Irwan boleh nggak nanti ke laki-lakian ini kita downloadkan di umur 15 tahun ke atas? Bisa, tetapi tidak seoptimal di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, kalau anak perempuan kita harus mendownloadkan di umur 7, 14, 8, 15 tahun itu keperempuanan itu ayah dan bunda. Jadi kalau 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 yang disampaikan ada dalam agama kita di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Rijal, Tarbiyatul Nisa itu ayah dan bunda adalah kalau anak laki-laki 8-15 tahun itu yang sedang tumbuh itu kelaki-lakiannya. Jadi kalau di rumah itu memang harus kita periksa betul ayahnya mau nggak terlibat untuk mendownloadkan kelaki-lakian. Apa aja itu ayah Irwan download kelaki-lakian itu? Misalnya tentang kecerdasan maskulinitas, kecekatan, keterampilan, keberanian, apalagi itu ayah dan bunda. Fight bukan flight, pejuang bukan pecundang. Wah itu banyak lagi ayah dan bunda ya. Termasuk juga di sekolah. Jadi kalau ada sekolah yang anak muridnya 8 sampai 15 tahun, yang penting diperiksa itu yang pertama guru laki-laki memang itu. Maksudnya gitu, bukan diperiksa apakah dia laki-laki apa enggak gitu. Pastilah laki-laki ayah dan bunda ya. Tetapi yang paling penting sikap gitu. Karena di umur itu ayah dan bunda kalau ke laki-laki yang tidak kita tanamkan di umur itu, nanti kita susah menanamkannya di umur 15 tahun ke atas. Nah, begitu kata ulama dan para ahli. Nah, ya muda, itu di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, ada lagi di umur 0 sampai 7 tahun. Nah, inilah yang sangat terbaik. Hampir semua ahli, semua ulama menyampaikan bahwa umur yang paling terbaik sepanjang hidup manusia itu ada di umur 0, 7 tahun, 8 tahun. Jadi itu amanah yang diberikan Allah yang terbaik. Apa yang terbaik? Yang terbaik untuk fondasi spiritual, yang terbaik fondasi emosional, yang terbaik untuk fondasi sosial, intelektual, dan fisikal. Ini yang terbaik. Secara spiritual, ayat dan bunda yang milik Allah Ta'ala, Allah sudah sampaikan, Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la tanamuna syai'a, wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idah. Dan itu terjadinya di umur 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Bagaimana kata kalau kita ambil dari ayat
Anal 78 itu ayah dan bunda. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7, 6 tahun itu jangan benar-benar jangan pernah main-main gitu ya bunda. Terutama terhadap tiga. Apa itu kata Allah? Satu, berhati-hatilah terhadap pendengaran anakmu, berhati-hatilah terhadap penglihatan anakmu, berhati-hatilah terhadap hati nurani anakmu. Jadi pendengaran anak kita ayah dan bunda di saat itu dia mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Ayah, bunda ini saya sebenarnya keloro-loro ini ya sebenarnya saya sedih nih karena sudah lewat waktunya. Jadi di umur 06 sampai 7 tahun itu 6.000 kata-kata per hari. Itu bayangkan ayah, kalau ayah dan ibunya itu bacaan Al-Qur'an selalu dia perbaiki ketika anaknya di umur 0 sampai 7 tahun dan dia senang betul membaca Al-Qur'an gitu ya. Kebayang ayah dan bunda, kalau ayah ibunya membaca Al-Qur'an itu satu hari kepada anak 0 sampai 6 7 tahun itu bisa 2 kali, 3 kali, itu sudah berapa juz anak kita menyimpan Al-Quran di bawah sadarnya dia gitu. Karena para ahli menyatakan kata-kata yang 6.000 itu kalau disimpan dalam keadaan safe and secure itu bisa bertahan 10 tahun ke depan. Gitu ya, benar. Saya pernah membuktikan ini ayah dan bunda ya. Alhamdulillah dulu diberi kesempatan lah sama Allah untuk membuat program-program di beberapa televisi gitu. Mungkin ayah pernah dengar, bunda pernah dengar gitu. Ada namanya Pildacil, ya bunda ya. Atau namanya Hafiz Quran. Nah itu. Alhamdulillah itu saya bikin gitu ya bunda. Nah di situ saya membuktikan betul ayah dan bunda gitu. Bagaimana anak-anak ini ayah dan bunda umurnya waktu itu 11, 12 tahun gitu ya. Mereka ini nggak hafal Al-Quran seluruhnya gitu ya. Tetapi gitu ya, kalau begini, waktu saya audisi gitu ke sekian puluh ribu anak-anak di Indonesia itu, kita bilangnya gini, eee, misalnya namanya Irwan, Irwan gitu ya, "Kamu hafal nggak juz 27?" "Enggak," gitu. Oke, gitu. Kemudian saya bacain sekitar 5 kali sampai 7 kali, ayat, 1 sampai ayat 20 di juz 27 misalnya gitu ya. Saya bacakan, sekitar 7 kali, 6 kali lah gitu ya. Kemudian saya suruh istirahat 5 menit gitu ya. Kemudian saya panggil lagi gitu. Apa yang terjadi ayah dan bunda? Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Anak itu hafal ayah dan bunda. Gitu. Jadi ini membuktikan betul ayah. Kemudian saya tanyakan, karena ini terjadi hampir di seluruh audisi kami, saya tanyakan kepada orang tuanya. Saya bilang, wahai bapak dan ibu, ini anaknya kok aneh-aneh ya? Saya bilang gitu. Aneh gimana ayah Irwan gitu? Ini kan gak hafal juz 27, tapi saya bacakan 5 kali, 6 kali, 7 kali, saya kemudian istirahat sekitar 5 menit, 10 menit, kemudian saya panggil, loh kok hafal gitu ya. Saya bilang, tolong tunjukin rahasianya ke saya. Apa ini? Gitu. Allahu Akbar. Wah ini saya betul-betul emosionalnya ayah bunda. Apa? Hampir seluruhnya para ayah bunda itu menjawab, Ayah Irwan, yang kami lakukan tuh nggak banyak. Kami hanya berusaha sepanjang anak kami berusia 0 sampai 5 tahun, berusaha menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Maaf ya bunda ya, maaf gitu. Jadi ayah dan bunda, ternyata memang di umur 07 tahun, 06 tahun itu, emang Masya Allah, ada ulama yang mengatakan kalau ada orang tua yang tidak amanah dengan amanah Allah yang 3 tadi itu di umur sampai 7 tahun, itu disebut berkhianat terhadap amanah Allah gitu. Padahal itu amanah Allah yang mengamanahkan gitu. Kalau misalnya gitu kepala sekolah ASA gitu yang mengamanahkan ke saya gitu ya, mungkin saya ini ayah dan bunda, mungkin saya uh, baru baru manusia gitu, saya akan jaga betul gitu amanahnya gitu. Itu baru manusia yang mengamanahkan ke saya gitu. Bagaimana kalau Allah yang mengamanahkan? Kalau saya berkhianat dengan amanah Allah tuh gimana gitu kecewanya Allah gitu. Nah itu luar biasa ya bunda. Nah usia terbaik yang tidak akan datang lagi di tahap selanjutnya. Ya, bunda. Itulah sebabnya kenapa kita bicara boleh berbagi tugas tetapi harus berkualitas gitu ya bunda ya. Nah, salah asuh di tahap-tahap ini, ayah di yang tahap tadi 0 sampai 7 tahun itu, 7 sampai 14 apa 15 tahun, 15 enggak-enggaknya sampai umur 21 tahun atau umur 23 tahun itu, kalau salah asuh, nanti kata para ahli kita menanggungkan seumur hidup ayah di gitu. Tadi saya contohkan, ketika anak di umur 0 sampai 7 tahun, basic yang luar biasa itu ayah dan bunda kalau dari segi pengasuhan itu anak laki-laki, anak perempuan itu di umur 0 sampai 3 tahun, 2,5 tahun itu dia membutuhkan betul apa yang disebut dengan tender love itu. Tender love itu cinta yang sangat dahsyat. Itu hanya dipunyai oleh ibunya dan Allah melebihkan itu hanya kepada ibu bukan kepada ayah gitu.
Gitu ayah dan bunda. Nah disitulah dibangun basic-basic itu. Jadi ketika ibunya sangat dekat dengan anaknya laki-laki dan perempuan, disitulah ibunya membangun spiritualitas, membangun emosional, sosial, intelektual. Caranya gimana? Dengan cara bercerita, berkisah dan lain. Itulah sebabnya ibu-ibu kalau punya anak yang umur-umur 05 tahun itu, kalau lagi anaknya jangan nonton TV gitu ya bunda ya. Jangan sambil nonton simpi, jangan sambil ngegosip. Karena anak-anak ayah dan bunda di umur-umur itu semua itu nyala itu ayah dan bunda. Yang tadi saya bilang, terutama 3 tadi itu. Pendengarannya sangat luar biasa, ayah dan bunda. Matanya men-scanning luar biasa. Soal mata, ayah dan bunda, saya alhamdulillah sekitar 24 apa 2 sekitar 24 tahun yang lalu lah gitu ayah dan bunda. Saya bantu-bantulah Bu Eli Risman mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Buah Hati, dulunya namanya Yayasan Buah Hati. Nah, sepanjang saya membantu Bu Eli Risman itu, kita mendapat ini ayah, mendapat temuan-temuan yang luar biasa. Salah satunya soal pornografi. Jadi anak-anak yang nanti kelas 5, 6, 7, 8 itu, yang dia tidak hanya gampang terpapar pornografi, yang tidak, biasanya kan anak kelas 5, 6 ke atas, 7, 8, 9 itu kan dia nggak, kalau dia sudah terpapar pornografi, dia susah itu menghilangkan pornografinya. Dia pasti akan melakukan porno aksi. Maksud saya porno aksi itu biasanya masturbasi atau onani gitu. Dan itu tinggi di Indonesia gitu ya. Nah, satu pertanyaannya, kenapa ya kok anak-anak kelas 5, 6 kita kok sangat gampang terpapar pornografi dan porno aksi gitu? Banyak sebabnya Bunda. Salah satunya apa? Ketika dia di umur 05 tahun, 6 tahun, matanya, nah itu tadi ya, men-scanning banyak hal yang sebenarnya itu adalah bahan untuk nanti di umur 5, di umur kelas 5 SD, 6 SD itu adalah bahan untuk pornografinya dia gitu. Apa itu? Dia melihat ibunya mandi gitu ya, atau melihat ibunya buka baju di dekat dia, umur-umur dia kecil itu ayah dan bunda gitu ya. Dia kemudian melihat ayahnya, apa gitulah ayah dan bunda ya. Itu tersimpan. Karena yang tadi saya bilang itu ayah dan bunda. Baik. Demikian juga ya dan bunda yang kedua, kenapa kita bicarakan ini adalah karena saya sepakat, saya yakin ayah bunda sepakat itu, dan Bu Guru, Pak Guru juga sepakat bahwa ketika mengasuh anak kita ini, kita nggak mau meninggalkan hutang atau luka pengasuhan. Ayah dan bunda ya. Kapan itu luka pengasuhan itu bisa terlihatnya ayah dan bunda? Kata para ahli itu setelah anak kita umur 15 tahun, 16, 17 tahun. Ketika umur 15, 16 tahun itu mindernya luar biasa, atau dia tiba-tiba nggak berani untuk fight, atau anaknya penakutnya luar biasa, atau anaknya nggak bertanggung jawab gitu, atau yang lain-lain gitu ayah bunda. Terutama yang berkaitan dengan persoalan perkembangan. Nah apa ini ayah dan bunda? Kenapa anak kita, karena ayah dan bunda, ketika umur 15, 18 tahun ke atas itu, segala sesuatu yang sudah kita tanamkan di umur 15 tahun, itu akan menjelma menjadi syaksiah namanya. Itu ayah bunda ya, menjadi kepribadian namanya. Kalau anak kita latihkan tanggung jawab, nanti sudah akan menjelma 18 tahun, ayah bunda nggak usah takut. Tanggung jawab itu sudah internalize ke dalam dirinya. Kita cuma tinggal mengawasi saja gitu. Nanti dia akan menjadi anak muda yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita kosong di umur-umur di umur 0-15 tahun, kita kosong itu ayah dan bunda melatihkan tanggung jawab kepada anak-anak kita gitu. Nah, kita lanjutkan ayah bunda ya. Nah, ya. Ya. Ya, mungkin ada ayah ibu yang punten di off-kan dulu. Nah, boleh ya? Ya. Nah, baik. Pada ayah bunda tolong di-mute dulu. Ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Makasih ayah bunda. Nah, bisa jadi ayah dan bunda, bisa jadi kalau kita nggak memberikan latihan simulasi tanggung jawab pada anak kita di umur-umur 0-15 tahun, nanti ayah dan bunda itu ruang kosong tanggung jawab itu ketika umur 18 tahun ke atas, kata para ahli, dia nggak akan bertanggung jawab ayah dan bunda. Karena apa? Karena kosong itu sudah internalize ke dalam dirinya dia. Itu orang yang sebutnya dengan hutang pengasuhan. Kalau hutang pengasuhan agak relatif lebih gampang kita membayarnya, gitu ya bunda. Yang paling berat itu luka. Nah, luka pengasuhan itu sifatnya traumatis gitu ya. Bisa jadi terlihatnya umur 15 tahun, 18 tahun ke atas itu ada anak-anak kita kalau untuk ada mendapat tekanan misalnya, itu yang mundurnya luar biasa gitu ya, dan dia bisa gemeteran gitu ya, bunda. Atau misalnya dia gampang sekali untuk dibully gitu, atau dengan persoalan yang sifatnya lebih kepada traumatis gitu. Nah, kapan ini terjadinya? Itu dia bukan hanya dapat utang pengasuhan, tetapi dapat luka pengasuhan gitu ya bunda. Nah, kenapa kita membahas ini ayah dan bunda? Karena tadi itu saya menyebutkan bahwa boleh kita berbagi tugas, tetapi harus berkualitas gitu ayah dan bunda.
Boleh kita berbagi tugas, tetapi yang namanya coach utama itu ada sama kita, gitu. Jadi kita nanti kalau berbagi tugas itu tidak hanya memberikan waktu luang kepada anak kita, justru harus kita meluangkan waktu, harus effort-nya harus lebih hebat lagi dari kepada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menyebutkan hutang dan luka pengasuhan ini? Karena ada prinsip-prinsip pengasuhan dalam Islam gitu ya, ada sekitar lebih dari 10 itu. Nah, saya menyebutkan dua prinsip pengasuhan yang paling utama itu, yang antara suami dan istri itu memang harus saling saling ya, nggak ada perbedaan di antara suami dan istri. Uh, karena ini berhubungan sekali dengan persoalan berbagi tugas tadi ayah dan bunda. Jadi kalau suami istri beranggapan prinsip pengasuhannya sama bahwa anak itu adalah amanah, bisa jadi suami istri nanti berbagi tugas itu kalau suami istrinya capek atau suaminya pulang itu, suaminya nggak berprinsip lagi mengatakan bahwa dek urusan anak kamu aja ya, aku nyari uang aja gitu. Oh, nggak ada prinsip seperti itu lagi karena apa? Anak itu amanah. Diamanahkan kepada siapa? Diamanahkan kepada dua orang gitu ya. Diamanahkan bukan kepada satu orang gitu. Tapi tadi ayah Iran menyebutkan gitu, ibu di awal-awal itu di awal tahap perkembangan pertama itu ibu masuk dulu. Oh iya, tetapi itu cara teknisnya ayah dan bunda, tetapi diamanahkannya kepada dua. Nah, lebih prinsip lagi ayah dan bunda adalah di dalam prinsip dalam Islam itu semua amanah itu akan ditanya sama Allah dalam bentuk pertanggungjawaban. Yang menariknya apa ayah dan bunda? Yang menariknya begini. Nanti kata ulama itu, pertanggungjawaban itu si ayah itu akan berdiri paling depan. Nah, seperti apa pertanggungjawaban itu adalah nanti sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau di umur anakmu 0 sampai 3,5 tahun yang berkembang adalah ini, misalnya yang berkembang adalah pendengarannya, penglihatannya, apakah yang engkau perdengarkan ke anakmu di umur itu gitu ya? Apakah ketika ada waktumu kamu perdengarkan Al-Quran atau tidak gitu ya? Atau kamu nggak pernah baca Al-Quran atau anakmu sudah sampai kelas 3 SD, kelas 4 SD, bacaan Al-Quranmu tidak kamu perbaiki atau gitulah ayah dan bunda ya. Atau anakmu nggak melihat modeling di kamu gitu ya. Anak laki-laki sudah kelas 2 atau kelas TKB kelas 1, dia nggak melihat, nggak dituntun sama ayahnya pergi ke masjid gitu. Banyak lagi yang lain ayah dan bunda. Nah, kata ulama, Ustaz Abdullah Nasi Ulwan atau Ustaz Fatih akan hampir semua ulama-ulama parenting itu menyebutkan bahwa kita nggak bisa lari 1 inci pun ayah dan bunda. Ini saya lagi gemeter nih menyebutnya ayah dan bunda gitu. Karena kami yang paling duluan di depan itu. Bayangkan ayah dan bunda, saya kebayang gitu ya, bagaimana dulu kita nggak tahu gitu bahwa, ya Allah ternyata umur-umur semakin kecil umur anak-anak itu harusnya semakin serius gitu ayah bunda ya gitu ya. Jadi bukan semakin besar umur semakin serius, harusnya semakin kecil semakin serius gitu. Karena semakin kecil itu amanah Allah semakin hebat gitu ya. Itulah sebabnya kenapa guru PAUD, guru TK, guru SD itu harus lebih berkualitas dari guru SMP. Kalau boleh sedikit membandingkan ya bunda ya. Harus lebih hebat dari guru-guru SMA, guru perguruan tinggi harusnya. Itu ayah dan bunda. Hampir kita lihat hampir semua peradaban pengasuhan pendidikan dalam Islam itu seperti itu ayah dan bunda. Seperti misalnya gini, Muhammad Fatih itu dicarikan mentornya, dicarikan gurunya bukan guru biasa itu ayah dan bunda, bukan guru biasa gitu ya. Makanya kalau kalau kita itu ayah dan bunda, kadang-kadang kan kita usia PAUD dan TK itu salah satu cara memilih guru itu kan dari bacaan Al-Qur'an ya bunda ya. Kalau bacaan Al-Qur'annya nggak jelas, nggak bisa itu ayah dan bunda. Karena anak umur PAUD dan TK itu meniru apa yang bu guru Pak gurunya sampaikan. Kalau bu guru Pak gurunya baca auju, auju dia kan auju gitu ayah dan bunda gitu. Saya pernah nih ayah dan bunda, alhamdulillah adalah ngelola sekolah-sekolah sekolah-sekolah apa ya, sekolah pinggiran lah ya bunda ya. Tidak sebagus asa gini. Jadi saya pernah nyoba ini. Saya seleksi gitu ya Bunda ya, guru-guru PAUD dan TK saya itu saya seleksi gitu ya Bunda untuk kalau bacaan Al-Qur'annya nggak bagus gitu saya cari seorang guru ustadz yang bagus bacaan Al-Qur'annya, saya minta tolong saya, "Ustadz seleksi," gitu. Jadi seleksinya apa? Pertama, makhrajul hurufnya harus baik dan benar gitu ya. Yang kedua gitu, ini seleksi-seleksi saya aja nih ya Bunda. Minimal harus 2 juz gitu ya Bunda. Karena memang itu tadi itu alasannya karena Allah memberikan yang terbaik. Anak itu menampung begitu banyak yang bisa dia tampung. Saya coba gini ayah dan bunda, itu sekolah selama 4 bulan, 5 bulan itu pertama anak-anak datang, itu bu guru pak gurunya menyambut gitu ya, "Assalamualaikum," gitu. Terus guru pak guru jawab, "Waalaikumsalam anak-anak," gitu. Terus pak gurunya bilang, "Gimana kamu kabar? Kamu baik sekarang? Kamu bahagia nggak?" Sudah gitu-gitulah ya di sambutan. Setelah itu anak-anak diperbolehkan main gitu. Hampir sekitar 10 menit, 15 menit lah ya udah gitu. Nah, anak boleh main apa aja. Apa tugas pak guru-gurunya? Nggak boleh diem.
Tugas Pak Gurunya adalah bersihin nyusun balok atau apa, tapi sambil murojaah hafalan juz 30 ayat dan bunda. Jadi murojaah itu. Jadi dijaharkan murojaahnya. Jadi anaknya lagi main perosotan, abu gurunya ada di situ lagi bersihin perosotan gitu ya. Tapi murojaah gitu. Dan itu dirutinkan dilakukan sampai 4 bulan. Baik, 4 bulan, sekitar 4 bulan akhirnya. Kemudian bulan berikutnya saya stop. Ya Allah, lagi-lagi saya hanya bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Malu sama Allah gitu. Apa yang terjadi ayah dan bunda? Hampir 85% anak-anak PAUD dan TK hafal juz 30 per mahjul huruf Pak Guru dan Bu Guru. Ya bunda. Ya mudah. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil anak kita, harusnya semakin serius. Semakin kecil anak kita, punya anak 0 sampai 7 8 tahun itu supaya hati anak kita itu enggak tergores muda, diharapkan sebenarnya suami istri jangan banyak bertengkar gitu ya. Jadi memang harus sama-sama itu ya, sama-sama hebat di situ ya. Kalau mau bertengkar itu janjianlah. Oh, misalnya, "Abang, aku sebenarnya enggak suka sama Abang. Aku ingin bertengkar dengan Abang. Tapi nanti ya setelah anak kita umur 8 tahun, kita janjian di pondok gede ya Bang." Gitu. Nah, gitulah ya Bunda ya. Harusnya begitu harusnya gitu ya Bunda ya. Baik. Nah, ini hal yang seperti ini kata ulama harus sepakati dulu nih. Anak itu amanah, amanahnya gitu ya Bunda. Amanahnya apa saja? Ada dua amanahnya. Amanah pertumbuhan, amanah perkembangan. Ya Bunda ya, amanah yang urusan dengan tubuh itu namanya pertumbuhan. Amanah yang urusan dengan non tubuh namanya perkembangan. Gitu ya Bunda ya. Gitu. Nah, di dalam konteks terbitul aulat Islam itu amanah pertumbuhan ini kan nanti suatu saat mentok ya ayah bunda ya ustazah ya mentok nanti ini ada suatu saat nih anak-anak kita nggak bisa tinggi nggak bisa nambah gitu seperti ya umur saya sudah kelewat banget ya umur 20 apalagi tentu udah nggak bisa berapa itu nggak bisa nambah lagi ya gitu bisanya ke depan gitu ya perutnya yang nambah gitu tapi tinggi nggak bisa nambah lagi. Nah, tapi perkembangan itu sampai akhir hayat gitu ya, perkembangan itu. Perkembangan itu nggak ada unlimitednya gitu ya, perkembangan anak itu. Perkembangan yang mana aja Ayah Irwan yang saya sebut perkembangan emosional, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan fisikal gitu. Ini anak kita itu berkembang sangat luar biasa. Nah, yang paling bagusnya ada di umur 7 tahun. Lebih bagus lagi di umur kemudian berkembang lagi di umur 7 sampai 14 15 tahun, kemudian sampai umur 21 tahun. Nah, ayah dan bunda yang dimiliki Allah Taala, kalau kita tidak optimal, nah tadi yang berkaitan dengan utang pengasuhan. Kalau di umur 0 sampai 7 tahun, anak kita itu, kalau di umur 7 tahun itu kan kata para ahli itu anak kita membutuhkan 5 paling setidak-tidaknya itu ya bunda ya. Membutuhkan kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. Itu ya bunda ya. Nah, kalau anak kita nggak mendapatkan itu, ayah dan bunda, nanti kalau nggak kita gantinya langsung itu ya udah nggak kita langsung, tetapi ini lewat gitu ayah bunda sampai umur 15 tahun nggak mendapatkan itu 18 tahun, nah itu akan menjelma menjadi hutang pengasuhan itu. Hutang pengasuhan itu kelihatannya nanti bukan sekarang, ya bunda ya. Baik. Nah, makanya para para ahli mengatakan tidak optimal di umur 15 dan 18 tahun bakal banyak utang pengasuhan di usia-usia berikutnya. Tapi yang menarik ayah dan bunda, utang pengasuhan itu saya sebutkan adanya bisa dilihat di umur 15-18 tahun. Tetapi hebatnya Allah menyiapkan di tahap perkembangan yang pertama kita, anak kita ada di umur 6 sampai 7 tahun, itu disebut dengan masa restrukturisasi yang pertama. Restrukturisasi yang pertama itu adalah masa di mana Allah siapkan, kita boleh ngecek ayah dan bunda, apa aja yang kita belum optimalkan di umur 0-6 tahun. Gitu ya bunda ya. Nah, kita bisa tambal di situ. Ya bunda. Sebelum anak kita sebelum anak kita ngeloncat nanti ke tahap yang berikutnya di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Nah, nanti sebelum dia nanjak lagi ke umur tahap yang ketiganya, ada lagi masa restrukturisasi yang kedua di umur 13, 14 tahun. Gitu ya bunda. Masya Allah. Nah, kemudian ayah dan bunda ya. Nah, tadi sudah apa sebabnya kita membahas ini. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan, gitu ya, supaya bisa berbagi tugas, bisa, tapi supaya tetap berkualitas. Yang pertama, ayah dan bunda adalah kita karena kita umat Islam, karena prinsip kita punya anak itu adalah bahwa anak itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menjalankan amanah saja, berarti ayah dan bunda kalau kita dalam mengasuh anak itu, kata para ulama minta banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah, gitu ya. Karena Allah adalah pemilik anak, kita hanya menjalankan amanah saja, gitu ya ayah dan bunda ya, gitu ya. Misalnya begini, kadang-kadang kan kita lewat ayah dan bunda, saya contohnya. Tadi saya menyebutkan,
Anak-anak di umur sampai 7 tahun ternyata itu adalah umur terbaik gitu ya. Dulu kita nggak punya ilmunya gitu ya Bunda ya. Nggak punya ilmunya gitu. Nggak tahu kita bahwa oh ternyata pendengaran, penglihatan hati nurani anak itu disebut ma Allah. Itu adalah potensi dasar yang sangat luar biasa hebatnya gitu. Dan itu bahkan tadi saya sampaikan 6.000 kata-kata per hari loh ayah dan bunda. Disimpannya selama 10 tahun gitu. Sementara dulu karena nggak ada ilmu, anak berumur 0 sampai 7 tahun, televisi di rumah nyala terus gitu ya. Tontonannya nggak jelas, ayah dan ibunya kadang-kadang kalimat thayyibah juga nggak ada saya gitu ya, karena nggak tersampaikan juga karena nggak ngerti gitu. Ayat Al-Quran juga jarang dibaca gitu ya. Kenapa itu nggak dilakukan? Karena dulu bayangan saya itu adalah ya namanya bocah gitu ya, belum nggak tahu apa-apalah gitu ya Bunda gitu ya, nggak tahu apa-apa. Oh ternyata kalau kita kali ke dalam agama kita, itu justru usia yang terbaik itu yang Allah Allah berikan. Nah, ayah dan bunda yang berkata taala, apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus minta ampun kepada Allah? Kenapa sering-sering minta ampun? Abdullah Nasi Ulwan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Fatihah kan, Muhammad Kutub dan lain-lain ulama-ulama parenting itu menyampaikan orang tua yang hebat itu dan orang tua yang sering minta ampun, gampang minta ampun kepada Allah gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia kealfaannya, dia kelupaannya, dia bisa jadi amanah-amanah yang sudah Allah berikan di umur-umur tertentu anak-anak itu tidak dijalankan. Artinya ayah dan bunda, janganlah kita dimasukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang tua yang berkhianat gitu kepada amanah Allah. Saya menyampaikan ini ayah dan bunda adalah karena ini cerita pribadi saya gitu. Bayangkan Allah berikan terbaik itu pendengaran anak. Di umur 7 tahun itu tidak ada sepanjang hidup manusia itu pendengaran terbaik kecuali di umur sampai 6 7 tahun. Tetapi karena ketidaktahuan saya, itu saya nggak memberikan pendengaran ke anak itu yang baik-baik itu ayah dan bunda. TV nggak terkontrol, games nggak terkontrol, kami kami waktu itu nggak suka baca Al-Quran, bacaan Al-Quran kami perantang-perantang gitu ayah dan bunda gitu. Nah, kenapa kita minta ampun? Karena kita takut sama Allah nanti digolongkan pengkhianat gitu teman. Mengkhianat sama orang aja kita udah takutnya luar biasa gitu ya bunda ya. Apalagi berkhianat kepada Allah gitu ya. Nah itulah sebabnya. Itu juga terjadi di sekolahan ayah dan bunda. Jadi guru-guru kata Ustadz Fatihah kan tuh guru-guru yang terbaik itu adalah guru-guru yang dia nggak lupa qiyamul lailnya dan kemudian dia menangis gitu. Setelah qiyamul lail itu dia menangis gitu. Dia minta ampun kepada Allah, ya Allah, kami pegang anak bukan 10 orang, bukan 40 orang, tapi ratusan orang. Ya Allah, janganlah jadikan kami guru yang berkhianat terhadap semua itu ya, semua yang dimanakan Allah SWT. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda kenapa kalau guru-guru di ASA itu kenapa guru-guru itu tahu tentang tahap perkembangan anak gitu. Karena takut itu sebagai disebut nanti sebagai guru yang pengkhianat gitu. Kenapa guru-guru di ASA itu misalnya guru mengajar kelas berapa? Oh, kelas 2 SD Ayah Irwan. Oh ya, sudah tahu tentang tahap perkembangan anak guru SD. Oh, sudah hafal luar kepala Ayah Irwan. Nah, itu menurut saya gitu ya. Kenapa dihafal luar kepala gitu? Karena takut. Takut nanti gini, ketika kita misalnya ngajar masuk ke kelas-kelas 2 SD atau kelas 7, kelas 8 gitu. Sementara kita mau bukanya gimana? Apa yang kita mau tanyakan kita jadi nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Orang nggak tahu perkembangan anaknya gimana gitu. Jangan-jangan nanti kita opening kelas 7 tuh sama dengan opening kelas 3 SD gitu. Itu namanya kita berkhianat dengan perkembangan anak-anak kita gitu ya udah. Nah, ini yang paling pertama ya udah. Sebab gini ya bunda, nanti dalam parenting dalam Islam itu, kalau kita nanti udah diridhoi sama Allah, diberkahi sama Allah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Sesulit-sulit apapun nanti kita ngasuh dan di anak-anak kita, nanti Allah akan mudahkan. Ada aja jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Baik. Nah, oleh sebab itu ayah dan bunda adalah jadilah ayah bunda yang biologis dan ideologis. Maksud saya begini, kalau ayah bunda yang nanti juga akan berbagi tugas itu, janganlah hanya menjadi orang tua yang hanya mengurus pertumbuhan saja. Tetapi ada orang tua yang ideologis itu maksudnya yang tidak hanya sekedar mengurus pertumbuhan gitu, ngasih makan anak aja, tetapi juga mengurus bagaimana perkembangan spiritualnya, bagaimana perkembangan emosionalnya. Karena apa? Karena tadi itu ayah dan bunda, kita amanahnya itu ke kita, bukan ke guru ayah dan bunda, bukan ke lembaga, bukan kemana. Amanah pertama itu ke kita. Nanti kita nggak bisa gitu, dipertanggungjawabkan, nanti kita minta tolong aja sama guru jawab, nggak bisa kita gitu ayah dan bunda. Nah, para ulama menyampaikan kalau seperti yang dilaksanakan oleh Ayahanda Ibrahim, jarang ketemu dengan Nabi Ismail, tetapi masya Allah, Ayahanda Ibrahim itu Ayahanda juga bertanggung jawab terhadap apa yang dimakan oleh anaknya, tapi juga bertanggung jawab ketika bertemu itu bertanggung jawab soal spiritual, soal
emosional dan soal yang lain-lain. Baik, Mbak. Yang kedua, ayah bunda, untuk bagaimana menjadi kita boleh berbagi tugas tapi tetap berkualitas gitu. Yang kedua adalah setelah kita perbaiki dan kita periksa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita yakinkan gitu apakah yang dikehendaki oleh Allah yang misalnya gini. Kenapa kita pertama minta ampun kepada Allah itu supaya apa gitu? Supaya di umur 07 tahun itu kita sudah lengkap lah memberikan apa yang diinginkan Allah buat anak kita di umur 07 tahun. Jangan maksud saya jangan salah-salah gitu. Yang kedua, setelah selesai dengan urusan yang kedua itu adalah kita berusaha dengan perbaiki diri. Ya bunda ya. Kita memperbaiki diri itu memperbaiki diri kita sendiri gitu ya, dan dia baik diri suami ataupun diri istri. Nah, maksud saya gini ayah dan bunda, masing-masing kita ini, kita hari ini ayah dan bunda, kepribadian kita hari ini kan banyak ya disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama itu adalah seperti apa deposit pengasuhan yang kita dapat di umur 15 tahun 18 tahun. Saya menceritakan ke diri saya. Saya sebagai seorang yang misalnya mungkin gini, saya tuh kepribadiannya nggak fight tapi flight gitu ya. Saya tuh suka nunda-nunda, saya tuh nggak bertanggung jawab gitu. Nah, kepribadian saya hari ini seperti ini, kata para ahli, khususnya ahli Fadling, mengatakan itu disebabkan karena seperti apa deposit pengasuhan di umur 18 tahun, 015 tahun, 18 tahun. Jadi kalau ada seorang suami ayah yang tidak bertanggung jawab, itu karena persoalan dia sekarang. Tapi persoalan dia dulu seperti apa yang dia dapatkan. Salah satunya begitu ayah. Ini saya buktikan, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bantulah di beberapa lembaga negara dulu ayah dan bunda. Saya bantu di KPK waktu itu, saya bantu di BNN, saya bantu di Dignas dan beberapa kementerian yang lain gitu. Kami menemukan ini ayah dan bunda, menemukan bahwa kepribadian seseorang itu banyak disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Tetapi salah satunya adalah seperti apa deposit dia di umur 18-19 tahun itu. Itulah sebabnya kata ulama kalau nanti ada sepasang suami istri menikah, baru menikah gitu ya, baik-baiklah sama mertua gitu ya. Karena nanti si istri akan nanya ke mertuanya seperti apa suaminya di umur 15-18 tahun. Kalau enggak nanti kita akan kaget-kaget gitu. Ada kepribadian-kepribadian yang dibawa oleh suami kita atau oleh pasangan kita. Nah, ayah dan bunda, kenapa kita harus memeriksa diri kita ini? Karena begini ayah dan bunda. Misalnya gini, saya tuh orangnya sumbu kompornya pendek. Misalnya gitu ayah dan bunda ya. Nanti agak kesulitan ini kalau saya nggak mengenal diri saya gitu. Nanti kalau saya berurusan dengan anak-anak kayak saya kelas 7, 8, 9 yang sedang naik turun itu bisa jadi saya marah aja kerjaannya gitu ya mudah gitu. Karena apa? Karena saya nggak mengenal. Kalau saya mengenal diri saya, mungkin saya akan minta tolong kedua itu kepada pasangan saya gitu ya. Untuk apa? Untuk bagaimana pasangan saya ini memudahkan saya untuk membayar hutang-hutang pengasuhan saya yang tadi itu supaya sumbu kompor saya nggak pendek, supaya saya nggak pemarah, supaya saya jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Nah seperti yang Allah sampaikan, hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Itulah sebabnya kenapa kita kalau yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah kita harus antara keduanya itu harus kompak ya bunda ya harus sudah saling saling membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari pasangannya masing-masing. Nah, kalau kita tidak kompak ayah dan bunda, nanti anak-anak kita ada dua hal yang dia butuhkan dari ayahnya gitu, ya, ibunya. Satu, tender love, yang kedua adalah tough love gitu. Ini butuhkan sekali sama anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang kelas 7, 8, 9 misalnya gitu ayah dan bunda. Dia tender love itu diberikan Allah yang banyak kepada ibunya. Kalau tough love itu banyak kepada ayahnya. Nah kalau dia nggak mendapatkan ini antara ayah dengan ibunya nggak kompak gitu, kebayanglah bagaimana anak laki-laki kita nggak mendapatkan tough love gitu. Padahal di umur-umur tertentu dia harus dilaki-lakikan oleh ayahnya. Gitu. Demikian juga dengan tender love. Selanjutnya ayah dan bunda adalah ini yang paling penting menurut hemat saya. Kalau mau berbagi tugas ayah dan bunda, ini yang paling penting. Yaitu mari kita periksa pemahaman terhadap anak gitu ya. Ya. Nah, kalau seperti yang kita lihat dari prosesinya Nabi Ibrahim. Kita baca di As-Saffat 102 itu ayah dan bunda, bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim itu sangat mengenal betul tahap perkembangan anak beliau, Nabi Ismail. Jadi beliau bilang gitu, maaf ya nak ya, gitu, ayah bermimpi Allah menyuruh menyembelihmu. Gitu. Nabi Ibrahim nggak berhenti sampai di situ. Ada satu kalimat yang dijadikan oleh semua ahli parenting mengatakan bahwa begitu hebatnya Nabi Ibrahim mengenal tahap perkembangan Nabi Ismail gitu. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Nak, fikirkanlah apa pendapatmu.
Padahal itu Allah yang nyuruh gitu. Kalau yang nyuruh sebenarnya nggak usah tanya-tanya lagi ke anak gitu ya, ya Bunda ya. Tetapi karena Nabi Ibrahim tahu persis bahwa anaknya umur belasan tahun, dan umur belasan tahun itu memang harus dialogis gitu, harus ditanya pendapatnya seperti apa. Nah itulah sebabnya ya Bunda, boleh ya Bunda berbagi tugas seperti apa boleh, tetapi jadilah ayah Bunda yang high quality. Nah high quality itu syaratnya dua gitu. Satu gitu ya, satu ayah dan bunda mau tidak mau memang harus punya waktu yang tadi saya bilang itu. Nggak bisa lagi waktu luang gitu. Tapi luangkan waktu. Jadikanlah agenda ayah dengan anak itu masukin ke agenda ke ayah dan bunda gitu ya. Jadi cuma waktu-waktu sisa bukan gitu ya. Misalnya begini, oh ayah lagi pergi di luar kota, oh nggak apa-apa gitu ya. Tetapi dia punya waktu yang sangat luar biasa dengan anaknya. Gimana? Misalnya gini, oh, saya dengan anak laki-laki saya, anak perempuan saya, 5 menit pagi harus kita telepon-teleponan. 5 menit zuhur harus telepon-teleponan. Atau 5 menit asar harus teleponan. 5 menit ini harus telepon. Karena itu sangat penting buat anak-anak kita gitu. Nah, yang paling utama itu, tadi kita mencontoh kepada Hajar dan Ayahanda Ibrahim adalah ayah bunda yang mau berbagi tugas itu adalah mau tidak mau memang harus punya ilmunya. Ilmu yang mana ayah dan bunda? Ilmu tahap perkembangan. Gak bisa lagi ayah dan bunda. Bagaimana saya ngambil contoh aja Bunda ya. Kalau saya misalnya beli handphone nih, maaf nih kalau contohnya handphone nih. Saya beli handphone ya. Kemudian saya kasih uangnya ke orang yang jual handphone. Kemudian orang yang jual handphone itu kasih handphone ke saya. Saya nggak mau terima ayah dan bunda. Kemudian orang yang jual handphone bilang, loh ayah Irwan kok nggak terima? Kan handphonenya sudah kasih gitu. Saya bilang bukunya mana? Gitu loh ya. Buku apa? Buku ini ya bukunya manual booknya mana? Loh, apa ayah Irwan penting buku manual book? Oh iya dong. Nanti masang baterainya gimana? Gitu. Nanti kalau rusak keyboardnya gimana? Kalau rusak ini gimana? Saya mau lihatnya kemana? Gitu ya Bunda. Ayah, Bunda maaf Pak ya. Ini baru soal handphone. Harus kita tahu buku manualnya gitu ya Bunda. Yang nanti bagaimana dengan anak? Anak yang nanti akan Allah minta pertanggungjawaban kita gitu ya Bunda ya. Kebayang nggak ya Bunda ya, kalau di rumah kita nggak punya buku tahap perkembangan. Kalau di sekolah guru-guru nggak punya buku tahap perkembangan gitu. Gimana dia mau mengajar kelas 7, kelas 8 kalau dia nggak ngerti tahap perkembangan anak kelas 7, 8. Bagaimana kita punya anak umur 11, 12 tahun, kalau kita nggak ngerti anak umur 11 tahun itu butuhnya seperti apa apresiasinya, contohnya gitu ya. Oh, anak-anak misalnya kelas 4 SD, 5 SD ke atas itu, kalau kita mengapresiasi, oh nggak bisa lagi dipuji, tapi harus dihargai. Kalau anak-anak kelas 3 ke bawah mungkin bisa dipuji gitu, nggak perlu dihargai. Oh dari mana kita tahu? Dari buku tahap perkembangan gitu ya Bunda ya. Jadi dengan buku tahap perkembangan itu adalah ayah mau pergi jauh kemana, ibu mau pergi kemana, nggak ada masalah. Tapi ibu tahu, misalnya gini, ayahnya lagi keluar kota gitu ya Bunda ya, punya anak kelas 7, kelas 8, nelpon gitu ya, nelpon ke anaknya, ayahnya karena ngerti anak kelas 7, kelas 8 itu, ayahnya nelpon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Abah." "Waalaikumsalam Ayah." Gitu. "Waalaikumsalam Abi." Gitu. "Ini Abi ya?" "Iya Nak." Gitu. Ada apa Abi nelpon?" Terus si abahnya bilang, Abah mau cuman ngomong ini sama kamu Nak," gitu. "Ngomong apa?" Gitu. "I love you so much," gitu. "Udah ya Nak, nanti Abah telepon lagi." Kata anaknya, "Yes, the real father," gitu ya. Nggak ketemu secara fisik dan psikologis sekian puluh hari, nggak apa-apa bagi anak-anak. Tetapi dengan waktu cuma berapa detik tadi itu saja sudah tergantikan. Kenapa? Bagi anak dia bilang, yes. Kenapa real father nak? Karena ayah tahu apa yang ku mau. Oh gitu loh bunda. Karena umur-umur segitu itu kan nggak pas kalau kita tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya ayah, ya, iya gitu. Kenapa ya gitu? PR gimana Bang? Udah nih sampai di mana sekarang? Hafalannya udah di mana nih? Kata anak kelas 7, 8, 9, ya nanya itu lagi gitu ya. Karena itu nggak pas sama dia gitu ya. Oh menanyain PR boleh dong ayah? Boleh tapi nanti ayah nomor kesekian kita tanya. Ah itu ya bunda. Kenapa harus menjadi high quality ya? Kenapa kita harus tahu buku tahap perkembangan? Nah sesederhananya gini ayah bunda. Kalau ulama-ulama Tarbiyatul Aulad kan menyampaikan, setidak-tidaknya kalau di rumah kita itu atau di sekolahan itu, kita punya buku lah standar gitu ya Bunda ya. Bukunya Abdullah Nasir Ulwan itu ya Bunda ya. Kalau terjemahan itu
bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu sudah ada pendidikan anak dalam Islam jilid 1, jilid 2. Kalau para ahli menyebutkan ini buku standarnya orang keluarga muslim gitu ya Bunda ya. Jadi di situ kita tahu apa rujukan-rujukannya gitu ya. Kalau anak begini ke anak begini gitu. Nanti ditambahlah dengan buku tahap perkembangan. Nah, ya Bunda. Buku tahap perkembangan itu misalnya anak kita umur berapa sekarang? Umur 10 tahun. Nah, kita cari tuh ya Bunda, umur 10 tahun itu apa yang terjadi gitu ya. Nah, supaya apa? Ya Bunda, supaya nanti kalau ketemuan jarang juga nggak apa-apa gitu. Tetapi anak-anak sudah lego gitu ya. Anak-anak merasa bahwa nggak ketemu juga nggak apa-apa gitu. Tapi lewat telepon aja 1 menit, 2 menit sudah dahaganya sudah tuntas gitu ya Bunda. Nah, ini contohnya ya Bunda ya, contoh saja. Misalnya tahap perkembangan anak laki-laki. Ini ada di buku tahap perkembangan. Ya, misalnya begini. Ini secara garis besar saja. 0 sampai 7 tahun yang berkembang adalah ini. Nah, yang paling penting di umur sampai 7 tahun itu memang adalah butuh ayah bunda, iya. Tapi bunda memang agak maju, lebih maju tuh ayah bunda untuk menghebatkan anak-anak kita. Kemudian di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun itu anak laki-laki gitu, bundanya agak mundur sedikit gitu. Karena di umur ini kita menyebutnya umur ayah ini. Ini memang ayah gitu karena ayah yang mengajarkan yang paling utama. Basic dari anak laki-laki dan roadmap pengasuhan laki-laki itu ada di umur ini 7-14 sampai 15 tahun. Apa itu? Mendownloadkan semua kelaki-lakian. Siapa yang mendownloadkan kelaki-lakian itu? Ayahnya gitu ya. Nanti kalau di sekolahan dibantu oleh guru laki-lakinya. Nah, gitu ya Bunda ya. Nah, kemudian nanti umur 14 tahun ke atas, ayah dan bunda dibantu oleh para mentor ya, karena anak memang sedang menginginkan ada orang ketiga yang terlibat dalam kehidupannya. Anak perempuan sama ayah dan bunda. Anak perempuan itu yang perbedaan cuma 14 sampai 15 tahun. Nah, mungkin ini kita sudah dilakukan ya, Asa dan teman-teman semua sudah melakukan. Kalau anak perempuan itu, kalau anak laki-laki tadi itu kan anak guru laki-laki yang harus kita periksa ya, ya bunda ya. Jangan sampai guru laki-laki tidak laki-laki gitu. Misalnya kita jauhkanlah kalau punya anak di sekolahan 8 sampai 15 tahun ada guru laki-laki yang agak melambai gitu kita jauhkan gitu ya. Karena anak laki-laki itu nanti dia secara mata men-scanning juga gitu. Oh, bagaimana jadi laki-laki itu seperti apa gitu. Nah, anak perempuan yang tadi saya bilang tuh ya Bunda ya. Karena salah satu rujukan kita ada kepada keluarga ayah Anda Ali Imran gitu. Nah, kalau anak perempuan 7-14 sampai 15 tahun itu, anak perempuan itu dia belajar apa saja boleh ayah Bunda. Tapi jangan sampai tidak mendapatkan pembelajaran tentang 4 yang tadi itu. Bagaimana mengenalkan Bunda Maryam, mengenalkan Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Itu melatihkan anak perempuan kita bagaimana punya keterampilan sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang nanti duat gitu. Dan itu usia terbaik emang adanya di umur 8 sampai 15 tahun. Gitu ya Bunda ya. Baik. Nah, dewasa juga, anak 15 tahun kata seperti itu juga. Baik ayah dan bunda yang mulia Allah, yang terakhir adalah yang terakhir berbagi tugas dalam pengasuhan boleh ayah dan bunda tetapi harus berkualitas. Gimana caranya? Ini yang terakhir. Ini yang sangat dasar ini. Harus bersinergi serius dengan sekolah gitu. Karena apa? Karena sekolah yang sekarang durasinya banyak gitu ya. Anak-anak kita banyak di durasi sekolah itu. Nah, tadi itu ayah dan bunda adalah urusannya dengan para orang tua. Artinya sudah orang tua. Pembahasan kan orang tadi dari minta ampun kepada Allah, perbaiki diri kita wahai ayah dan ibu, perbaiki dengan pasangan, mengerti tentang hak perkembangan anak gitu ya. Itu persiapan dari orang tua. Kalau begitu, kita harus bersinergi, kita harus egaliter dengan sekolah. Sekolah pun harus punya sekolah yang dua visinya ini gitu ya mudah. Nah, sekolah pun dia harus memperbaiki diri gitu ya. Sekolahnya kalau saya ayah dan bunda dibagi dua saja sekolah itu, sekolah mengasuh dan sekolah membunuh dalam tanda petik. Sekolah mengasuh itu adalah sekolah yang memperlakukan hak-hak anak kita di sana gitu ya, yang mengerti tentang tahap perkembangan anak, guru-gurunya, yang mengerti tentang tahap-tahap perkembangan anak gitu, yang mengerti juga bagaimana mengembangkan anak laki-laki, bagaimana mengembangkan anak perempuan gitu. Itu sekolah mengasuh menurut saya. Nah, sekolah yang membunuh dalam tanda petik itu adalah sekolah yang tidak mengerti dengan persoalan ini gitu ya, bunda gitu. Bagaimana orang tua mau bersinergi ke sebuah sekolah yang tidak mengerti tahap perkembangan, nggak mengerti tentang roadmap pengasuhan gitu. Anak laki-laki kita sudah mulai balik, sudah mulai tamyiz ke atas, tapi nggak tahu memperlakukannya seperti apa gitu. Nah, sayang sekali kita nggak akan bisa bersinergi dengan sekolah sekolah yang tidak mengerti dengan persoalan ini. Itu mungkin ayah dan bunda, di kesimpulan saya adalah berbagi tugas dan pengasuhan ada ayah dan bunda, tetapi yang tadi itu syaratnya ayah dan bunda gitu. Ada contohnya ada gitu ya, tetapi tetaplah berkualitas ayah dan bunda. Dan kemudian yang terakhir adalah mari kita bersinergi dengan sekolah gitu ya, dan bunda, karena sekolah adalah tempat durasi yang anak-anak kita berdurasi lama anak-anak kita di sekolah itu.
Itu mungkin ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan, para ustadz dan ustazah. Sekali lagi saya mohon maaf, ya mohon maaf betul. Ini sangat sederhana yang bisa saya sampaikan keterbatasan pengetahuan saya insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya tanyakan kepada orang yang bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Irwan, ilmunya merinding ya Ayah Bunda. Masya Allah, kita jadi harus banyak belajar. Ada kata-kata yang sangat menyentuh ya, berkualitas meski terbatas. Semakin kecil, semakin serius. Kita selama ini terkadang salah ya, Ayah. Terkadang ada orang tua yang berpikiran, udahlah masih kecil gitu. Tapi ternyata justru di usia dini itulah yang harus dibetulkan, dibenarkan. Karena bila tidak, kita akan punya hutang pengasuhan selanjutnya. Begitu ya, Ayah Irwan ya. Baik. Banyak sekali ini Ayah Irwan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Mohon maaf ya Ayah Bunda bila tidak semua bisa dibacakan. Ini ada dari Bunda Deviani. Saya dan suami saling bergantian untuk WFH di masa pandemi, menemani anak belajar di rumah. Tapi jika di rumah dengan ayahnya mengalah kepada anak dengan membiarkan anak nonton TV atau main HP. Sedangkan jika saya yang di rumah, tidak ada waktu untuk nonton TV atau main HP. Waktu saya gunakan untuk belajar dan murojaah. Suatu saat anak curhat, lebih enak di rumah bersama ayah karena merasa bebas dan mengizinkan mamanya untuk bekerja. Mohon solusinya dengan situasi seperti ini. Jadi ada perbedaan visi misi ya Pola Asuh ya. Silakan Ayah Irwan. Bunda Deviani, sebenarnya Bunda Deviani udah tahu jawabannya gitu. Kalau saya sih gini aja Bunda Deviani, pergilah berdua dengan pasangan gitu, berdua dengan us time-nya gitu ya, yang agak santai-santai gitu ya. Terus kemudian kita bicarain lagi tentang visi dan misi kita gitu, terutama prinsip pengasuhan gitu Bunda. Kalau Bunda, saya melihat prinsipnya adalah bagaimana nanti menghebatkan anak ke masa depan gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus memberikan haknya ketegasan-ketegaan di umur-umur sekarang gitu. Saya khawatirnya ayah berprinsipnya, udahlah ntar gimana aja gitu. Anaknya enjoy hari ini, tetapi di masa depannya jadi bermasalah gitu ya Bunda gitu, karena dia nggak mendapatkan haknya. Kalau saya, udahlah anak-anak nggak usah kita libatkan, tinggal aja nih 2 orang caregiver ini, 2 orang pengurus utama ini, pergilah jalan-jalan ke 2 hari 1 malam gitu, anak-anak nggak usah ikut gitu Bunda Deviani. Mari kita bicarain gitu Bunda gitu. Soal visi misi gitu loh Bunda. Soal, maksud saya gini, soal termasuk juga soal roadmap rumah tangga Bun. Karena kan ini persoalannya mungkin bisa jadi roadmap-nya belum kita bikin gitu Bunda ya. Saya mohon maaf Bunda Deveni. Kita kan kalau kita menikah itu kan kita udah punya roadmap ya. Roadmap itu salah satunya adalah bahwa nanti ujungnya dari rumah tangga kita itu adalah Ar-Ra'd 23 gitu ya. Ar-Ra'd 23 itu adalah bagaimana kita masuk surga sekeluarga gitu ya. Ya udah gitu ya. Jadi kita harus sampaikan itu kepada pasangan kita gitu. Jadi nanti ujungnya adalah kalau ada sesuatu yang agak keluar-keluar gitu, kita bisa bilang sama pasangan kita, ayah kita masih di on the track nggak nih gitu ya Bunda ya gitu ya. Sebab gini Bunda Deviani, kami ini laki-laki itu kadang-kadang gampang tersinggungnya Bunda Deviani gitu. Padahal salah gitu loh Bunda gitu. Coba gampang tersinggungnya gitu. Kalau nggak pinter-pinter ngasih tahu gitu malah jadi ngamuk gitu loh Bunda Deviani gitu. Kalau saya Bunda Deviani ini persoalan cuman ini aja antara sopir dengan ini apa navigator ketemu deh berdua gitu ya, gitu ya. Tujuannya udah sama nih, gitu. Bagaimana hebat gitu. Cuman itu gitu udah memang harus sering-sering makan bakso bareng gitu loh Bunda Deviani. Pegangan tangan gitu, sering-sering pelukan, sering ngomong I love you so much gitu lah Bunda Deviani. Karena memang gitu Bunda Deviani. Jadi kalau kita baca sejarah itu Bunda, bagaimana cara ummahat, ibu itu untuk mengatakan sesuatu kepada laki-laki itu sesuatu yang berat gitu ya. Dan kita kalau itu kan di rumah kita selalu kan salah satu rujukan itu kepada Ummu Sulaim ya Bunda Den ya. Jadi Ummu Sulaim itu adalah masterpiece bagaimana seorang ibu mengatakan sesuatu yang berat kepada suaminya. Nah, gitu ya. Nah, Bunda Devihani ambil alih aja, ambil contoh aja seperti Ummu Sulaim itu. Dan ternyata ketika Ummu Sulaim bilang, maaf ya Bang, gitu ya, anak kita sudah meninggal satu-satunya. Alhamdulillah nggak ada masalah tuh Bunda Devihani gitu ya. Tapi kalau kita langsung bilang, Abu Thalhah baru pulang, suaminya Ummu Sulaim baru pulang dari berperang gitu, tiba-tiba
Coba bayangkan kalau Ummu Sulaim bilang, "Bang, maaf Bang, anak lu udah meninggal," gitu. Oh, bisa ngamuk itu Bunda Deveni. Jadi kalau saya Bunda Deveni, eee, nggak usah banyak-banyak teori itu Bunda Deveni. Bunda Deveni jangan mengatakan yang terbaik itu caraku ayah gitu, bukan gitu ya. Karena itu nggak suka juga oleh laki-laki gitu ya. Kami ini memang serba susah Bunda Deveni ya. Kami, iya iya, bukan kami, bukan bapak di sini sih nggak saya lah gitu ya. Eee, Kadang-kadang kami udah tahu bahwa itu benar sebenarnya gitu. Tetapi kadang-kadang gini loh Bunda Deviani, saya nih Bunda Devi, kenapa sih tegas-tegas sebagai sama anak, dulu gua juga susah gitu, ya, jadi berhasil juga sekarang gitu. Nah kadang-kadang kita pikirnya gitu loh Bunda Deviani gitu. Padahal kita udah tahu gitu bahwa kita itu dulu lahirnya tahun 60-an, ini anak lahir 2000, udah beda gitu Bunda Deviani. Dulu nonton TVRI itu di kecamatan gitu Bunda Deviani gitu ya. Sekarang anak enggak mau nonton apa aja dia bisa gitu. Cara pendekatannya memang sudah harus berbeda. Kalau saya ngusulkan Bunda Devani itu aja gitu ya. Tinggal kayaknya harus samain aja deh gitu ya. Tapi memang harus hati-hati Bunda Devani bicara sama, kaum, Adam memang harus hati-hati nih. Jadi kalau Ummu Sulaim itu mencontohkan gini Bunda Devani, Eee, tepat cara, tepat nada, tepat waktu. Nah, itu penting ya beneran ya. Jadi Ummu Sulaim itu kan ketika, Abu Thalha suaminya pulang gitu dari berperang, anaknya meninggal gitu. Beliau nggak langsung, ngomong ke suaminya, tapi berdandan gitu Bunda Fiani. Karena orang laki-laki perlu dinyamankan matanya gitu ya. Berdandan, daster-daster yang agak, kadaluarsa itu kita simpanlah gitu ya, kita bakarlah gitu ya, karena itu membangkitkan emosi kami gitu Bunda Devani gitu. Nah, udah, gitu memata, nah kemudian dimasak gitu ya, makan, masak, dan kemudian kan kalau Muslim mencontohkan adalah penuhilah bagian perut dari suamimu gitu ya, gitu Bunda Devani. Dan kemudian mereka betul-betul dalam tanda petik, mohon maaf nih kita dewasa, bercintanya itu memang dengan based on cinta gitu Bunda Devani gitu. Nah setelah itu baru ngomong, gitu baru ngomong gitu. Ya, karena sopir ya Bunda Deviani ya. Sopir ini kalau lagi marah gitu nanti dia ngarahinnya kemana kita susah. Kita nggak pegang setir gitu ya. Kan, gitu. Begitu mungkin Bunda Deviani, saya mohon maaf kalau kurang-kurang ya. Gitu. Baik, terima kasih sama belajar ya, kan Ya, kita ya udah. dibuat waktunya yang baik ya, Bunda Ayah. Kalau memang ada perbedaan pandangan, mau dibicarakan dengan pasangan Ya. tercinta, kita buat waktu yang tepat. Baik, Ayah Iya, Irwan ada jadi Ustazah, tepat cara, ya tepat tepat cara, nada, tepat waktu. Nah, tepat tepat cara. nada, tepat waktu. Nah, ini. Udah Deviani kalau tepat nada juga harus dilatih pitch kontrolnya gitu ya. Saya bercanda. Iya. Iya, baik, masih ada ya Irwan, ini dari Bunda Dwi Novianti. Di masa pandemi ini anak lebih banyak di rumah. Saya bekerja hampir seharian. Anak saya akhirnya bermain game terus. Usia 10 tahun, perempuan. Meskipun nilai dan pelajaran masih bisa diikuti dengan baik, tapi saya sedih melihatnya karena lebih tertarik main game. Ya. Bagaimana cara mengajaknya melakukan aktivitas lain seperti beribadah dan mau membantu pekerjaan di rumah tanpa berakhir menjadi pertengkaran. Ya. Karena setelah 2 kali saya ingatkan, akhirnya kami jadi bertengkar. Ya. Jadi gini, Ayah dan Bunda Bunda Novi, Bunda Dewi Novianti. Yang pertama kita harus pahami anak perempuan 10 tahun itu, Masya Allah, Masya Allah. Dia pun susah untuk mengelola dirinya gitu karena, hormon-hormonnya tumbuh luar biasa, ada bagian-bagian tubuhnya juga tumbuh luar biasa gitu, masa-masa tambis dan sudah masa masuk ke prabalik dan baliknya dia gitu. Nah, Ayah dan Bunda di umur-umur itu sebenarnya, saya mohon maaf Ayah dan Bunda ya, mohon maaf gitu. Kalau pilihan kita antara kognisi akademis dengan pengasuhan, pilihlah pengasuhan. Gitu ya Bunda. Jadi kalau kalau menghebatkan anak di umur itu menurut hemat saya, kata para ahli kognisi akademis itu bisa kita kejar Bunda, bisa kejar-kejar. Itu kita bisa rapel. Yang nggak bisa kita rapel itu pengasuhan. Buat anak perempuan, anak laki-laki, apalagi umur-umur prabalik dan balik. Nggak bisa kita rapel. Ketika dia mau curhat, gitu. Kita ngelihat
wajahnya udah mau curhat gitu. Tetapi kita ngomongnya PR kerjain dulu gitu ya. Oh itu menyesakkan buat anak-anak itu ayah dan bunda gitu. Nah nanti saya bilang khawatirnya gini ayah dan bunda, masa-masa terbaik pengasuhan di umur itu, tadi saya bilang nggak bisa dirapel, nggak bisa ditunda gitu ya. Nanti dia nggak akan muncul lagi masa itu ayah dan bunda. Padahal di masa anak perempuan, apalagi anak perempuan di umur 10 tahun, 15 tahun itu masa prabalik dan balik, masa goncangan yang luar biasa. Masa dia butuh di mana shoulder, di mana pinjamkan kuping ke dia gitu. Ayah dan bunda, saya mohon maaf, kognisi kata Profesor Yohanes Surya itu bisa dikejar 3 bulan, intensif bisa dikejar bunda. Tapi pengasuhan nggak bisa dikejar gitu ya. Nah kalau saya ayah dan bunda, maaf apalagi tadi Bunda Novi sudah menyebutkan bahwa sedih melihat itu. Menurut saya nggak ada pilihan, take it or leave it gitu. Sebab nanti umur 15 tahun, anak perempuan kita akan meninggalkan kita. Gitu ya, Bunda gitu. Kalau nggak berikan yang terbaik. Nah ya, menurut saya kalau Bunda Novi sudah sedih melihatnya, menurut saya jangan kasih waktu luang. Luangkan waktu. Gitu ya, Bunda. Terutama persoalan pengasuhan. Soal pengasuhan. Saya, Ustazah, saya melihatnya begini, saya melihatnya. Jangan-jangan pandemi ini banyak ibrohnya buat kita ya. Salah satu ibrohnya itu adalah tadi itu ya saya bilang ya bahwa kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Tapi jangan-jangan ada ibroh buat kita untuk kita bisa mendekatkan kita kepada anak kita, untuk bisa kita mengurangi bagaimana khianat kita kepada anak kita, terutama pengasuhan. Agar kemudian anak kita mulai merasakan gitu ya. Pandemi ini kan work from home, learning from home. Kalau selama ini anak kita nggak pernah jarang mendengarkan pagi hari ibunya baca Al-Quran, ayahnya baca Al-Quran, atau malam mendengarkan ayahnya baca Al-Quran, ibunya baca Al-Quran. Sekarang di pandemi ini saatnya gitu ya bunda. Saatnya anak kita mendengarkan itu, mendengarkan ayahnya baca Al-Quran, saatnya tilawah bareng-bareng dan lain-lain. Kalau saya ya bunda, kalau saya Bunda Novi, anak-anak perempuan ini gitu ya bunda, nanti lebih bagus menurut anak saya adalah tekankanlah ke persoalan pengasuhan. Kognisi bisa dikejar. Yakinlah kognisi bisa dikejar gitu ya. Nah kalau begitu berikanlah waktu yang berkualitas menurut saya gitu. Apa yang kurang-kurang di anak perempuan 10 tahun itu? Dia butuh kedekatan, dia butuh kelekatan, dia butuh apresiasi, dia butuh waktu untuk didengarkan dan menurut saya itu diprioritaskan. Mungkin gitu Ustazah. Oh, baik, terima kasih Ayah Irwan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Dinar. Izin bertanya, anak di usia 2 tahun dengan ibu dan ayah bekerja, sehingga waktu bertemu di rumah hanya malam hari dan menjelang tidur malam. Weekend pun kadang bekerja juga. Anak di rumah dengan, mohon maaf, tidak ada handphone untuk komunikasi. Bagaimana solusi pengasuhan anaknya? Ya, saya nggak mau menjawab sebenarnya karena saya yakin masing-masing kita, fitrah kita, ayah dan ibu sudah bisa menjawab ya bunda ya, fitrah kita ya, fitrah kita. Gitu. Saya hanya mengulangi aja ya dan bunda bahwa usia yang terbaik itu ada di umur 0-15 tahun atau 0-18 tahun, gitu ya bunda ya. Kemudian di bawah itu ada lagi usia yang terbaik di umur 0-14 tahun. Di usia di bawah 14 tahun itu ada yang terbaik lagi? Ada. Di umur 0-7 tahun, 0-6 tahun. Di bawah itu ada nggak usia yang terbaik lagi? Ada di umur yang disebut oleh Ayahanda Luqman itu. Di umur 2,5 tahun atau 0-3 tahun. Itu adalah usia yang paling baik sepanjang hidup manusia. Ini statement nih Ayah Bunda. Ini adalah dalilnya. Ini usia yang terbaik sepanjang hidup manusia, gitu ya. Nah sekarang menurut saya kembali kepada Bunda yang Bunda Dinar, gitu ya. Dan pasangan gitu ya. Ini Allah sudah memberikan usia yang terbaik. Allah tidak memberikan usia yang seperti ini secara kapasitasnya lagi di usia-usia berikutnya, gitu ya Bunda. Tadi saya menyebutkan apa yang Allah hebatkan di usia ini ada 3 gitu ya. Waja'alakum sam'a wal absar wal afidah gitu. Allah memberikan kapasitas untuk absorpsi, untuk menyimpan, untuk men-scanning lewat pendengaran, penglihatan hati nurani di umur anak itu, terutama anak sampai batita itu ayah benar sampai 3 tahun, itu yang terbaik sepanjang hidup manusia yang terbaik. Nah sekarang menurut saya kembali kepada orang tua masing-masing gitu ya. Yang tadi saya menyebutkan ini Allah loh yang ngasih loh, Allah yang ngasih loh ya. Saya misalnya Bunda Deviani nitipin sesuatu ke saya. Ayah Irwan saya nitip sesuatu ya, misalnya nitip apa gitu.
Oh ya nanti saya ambil lagi ya Irwan gitu. Oh iya gitu ya. Kira-kira saya jaga nggak? Saya jaga gitu. Karena saya hormat ke beliau, saya jaga betul. Karena saya tahu suatu saat beliau akan minta itu ke saya gitu. Udah suatu saat beliau akan datang, mana titipan saya gitu. Kemudian kalau titipan yang itu misalnya ada ini hancur, bagian sudutnya hancur apa gitu. Kata Bunda Deviani, mas saya apa? Ayah Irwan itu nggak amanah ya orangnya. Berkhianat ya terhadap amanah yang udah berikan gitu. Ini baru manusia, ayah dan Bunda. Bagaimana dengan Allah gitu ya? Allah ini gitu ya. Allah gitu ya. Ngamanahin sama kita. Ini pendengaran terbaik loh ya, pendengaran terbaik nih. Aku titipin ke anakmu, pendengaran terbaik. Bayangkan 6.000 kata-kata per hari ayat 6.000 kata per hari. Kalau kita konversikan kepada ayat Al-Quran, anak kita 0 sampai 3 tahun sudah berapa banyak juz yang dihafal itu ayat bunda, yang disimpan. Dan disimpan itu 10 tahun lamanya ayat bunda. Kemudian penglihatan yang terbaik gitu. Dibanding penglihatan anak kita di umur 5 tahun ke atas, yang terbaik di sini. Ini hampir 85% itu terbaik ayat bunda. Adanya di pendengaran penglihatan hati nurani anak kita di umur 0 batita itu 0 sampai 3 tahun. Nah ayat bunda, itulah sebabnya kenapa sekarang ayat bunda sekolah-sekolah di luar negeri itu di Finland, di Singapura sudah mulai dan di beberapa negara Perancis dan lain itu kalau guru PAUD, guru TK itu memang guru yang terbaik, nggak bisa gitu ya. Kenapa? Alasannya gitu, karena mereka takut. Karena seperti apa anak PAUD TK kualitasnya, begitulah nanti negara ini akan terlihat gitu ya. Jadi nggak bisa lagi dipegang oleh orang asal-asalan gitu ya Bunda gitu. Nah apalagi kita berumah tangga gitu ya. Ini yang terbaik yang Allah berikan. Yang terbaik Allah berikan. Nah, Ustazah kalau saya nggak berani menjawabnya apa yang harus dilakukan. Karena saya pikir ini kembali kepada fitrah gitu. Tapi hanya menerangkan, gini loh keadaannya. Gini keadaannya. Dan yang terbaik itu nggak akan datang lagi di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ayah Irwan, selanjutnya dari Bunda Delni Jamalus. Pertanyaannya sangat menarik ini Ayah Irwan. Anak saya laki-laki semua, tapi nggak mau belajar dengan ayahnya. Padahal menurut saya ilmu ayahnya lebih banyak daripada saya, ibunya. Iya, iya. Silakan. Iya, iya. Enak juga ya jadi ayahnya ya. Alhamdulillah bisa banyak waktu istirahat ya. Iya, Bunda Delveni Jamalus. Kalau saya bilang gini, yang pertama tidak ada seorang ayah pun yang tidak mau dan tidak bisa menjadi coach bagi anak-anaknya. Karena kalau kita baca di dalam dibaca dalam pendidikan dalam Islam itu Allah sudah melengkapkan, dikasihkan anak laki-laki ke kita sudah selesai ilmunya sama kita gitu, anak perempuan sudah selesai ilmunya sama kita. Nah, cuman mungkin persoalannya gini, Bun. Ya, menurut saya gini. Mari kita lihat tahap perkembangannya. Kalau anak-anak di umur sampai 7 tahun gitu Bunda ya, mungkin memang anak-anak kepada ayahnya itu mungkin agak ini ya, karena memang anak-anak lebih dekat dengan ibunya. Karena memang ibunya curi startnya udah lama gitu ya, hamil 9 bulan, terus kemudian nyusuin gitu ya Bunda ya. Jadi kedekatan, kelekatan itu memang sudah sangat luar biasa gitu. Jadi menurut saya tahap tertentu. Nah di umur 0 sampai 7 tahun itu mulai kita sapih gitu ya. Ketika anak kita berumur 4 tahun, ayah dan bunda 4 tahun itu, ayah suruh aja main gulat-gulatan dengan anak laki-laki. Karena itu cara dia untuk melekatkan dan mendekatkan. Nah, masuk ke umur anak kita 8 tahun, 14, 15 tahun, itu umur ayah gitu ya. Kalau saya, bantulah para ayah ini, bunda-bunda untuk kalau ada anak-anak gitu yang masih dekat sama ayah sama bundanya, bilang gitu ya, sama ayah nak, misalnya anak ngalami apa, kata anak, "Bun, aku ada masalah nih, aku mau curhat." Bunda bilang gitu ya, sama ayahmu nak ya gitu. Jadi dorong anak kita untuk dekat kepada ayahnya, itu satu. Yang kedua menurut emak saya adalah sang ayah juga harus diperbaiki gitu ya Bunda ya. Menurut saya perbaikinya gimana gitu. Tadi itu cari ilmunya gitu ayah. Jadi kalau ayah itu kan gini, Bunda, ayah itu ada 7 topi, itu yang dia punya gitu. Seperti kantong ajaib Doraemon gitu loh, Bun, gitu. Itu ayah ada sama ayah. Jadi ayah itu tiba-tiba bisa menjadi seorang motivator gitu ya, bisa menjadi seorang fasilitator, bisa menjadi seorang entertainer gitu ya, Bunda ya. Nah, kalau ayahnya cuman bisa hanya sebagai seorang orang tua, memfungsikan diri sebagai orang tua, anak-anak bete banget gitu ya, Bunda gitu. Misalnya anaknya bilang gitu, "Ya, ayah bisa ini nggak, bisa mendongeng nggak ke aku?" gitu ya.
Oh kata ayahnya, "Aduh nak, yang lain aja deh, kamu suruh ayah nyangkul juga bisa deh, nggak kuat ayah," gitu. Jadi nggak bisa ya gitu. Atau anaknya bilang gini, "Ya, kita nyanyi yuk bareng-bareng yuk, ayah nyanyi duluan," gitu. "Aduh," kata ayahnya, "jangan nyanyi deh nak," gitu ya. "Dulu ayah pernah nyanyi tuh banyak tetangga pingsan gitu, jangan diulang lagi lah," gitu. Nah, nggak bisa ini ayah dan bunda gitu. Karena anak-anak, percayalah ayah, anak-anak itu nggak terlalu penting bagi ayah itu dia lihat what-nya ya. Tapi yang paling penting tuh how-nya ayah. Jadi kalau dia minta ayah nyanyi, nyanyi aja. Dia nggak persoalkan pitch control ayah itu bagus apa enggak. Suara ayah itu suara ke-61 apa ke-72. Nggak penting bagi anak-anak kita gitu ya. Yang dia penting tuh how-nya gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang pertama, ibu jangan ambil alih terus. Dorong, sapih mulai kenalin gitu ya. Ada persoalan, ayahmu yang paling tahu nak soal itu gitu. Nggak usah takut-takut gitu ya. Udah dia ngomong sama ayahnya dengan bilang, "Gimana gimana? Ayahmu bisa nggak?" "Nggak usah, percaya aja udah," gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ayah pun harus bersiap-siap. Jadi jangan anaknya udah misalnya anaknya datang ke ayahnya, "Ya, aku tadi itu di sekolahan ceritanya mah lucu banget," gitu. Anaknya udah gini-gini lucu-lucu banget. Ayahnya masih diam aja gini, "Gimana Mas, lucunya gimana?" Ah, ini nggak pas gitu ya, Bunda, gitu. Jadi kalau menurut saya ayah, pakailah kantong ajaib Doraemon tuh dalam tanda petik kemana-mana gitu ya Bunda ya. Nah nanti akan lihat keajaiban-keajaiban yang dari anak-anak kita gitu. Insya Allah anak-anak kita akan dekat dengan ayahnya. Gitu mungkin Ustazah. Oh ya, baik. Selamat bertugas untuk ayah. Terima Itu kasih. pertanyaan. Iya, Iya, baik. iya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bunda Atala. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, poin-poin penting apa yang harus ditekankan soal pengasuhan jika salah satu orang tua bekerja di luar kota? Iya, kalau kita melihat ke ceritanya ayahanda Nabi Ibrahim pergi keluar kota itu, Nabi Ibrahim kan jauh ya, ayah Bunda Atala ya. Keluar kotanya itu bahkan pulangnya pulangnya jarang gitu kan kata para cerita itu kan sekali setahun ya Nabi pulang. Yang pertama gitu ya, ketika seorang ayah mau keluar kota itu sepakatilah suami istri seperti Bunda Hajar mensepakati Nabi Ibrahim, itu satu. Apa itu? Nah Bunda Hajar tanya ke Nabi Ibrahim, "Wahai abang, abang berangkat ini kenapa? Ninggalin aku dengan anak di lembah yang tidak ada apa-apa ini," gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim, apa jawaban Nabi Ibrahim? "Ini semuanya karena Allah." Kalau itu udah selesai. Kata Bunda Hajar, "Oke," gitu ya. Jadi hikmahnya buat kita adalah, wahai bunda, pastikanlah ke suami ketika pergi keluar kota itu jangan lakukan maksiat, gitu ya. Pegang syariat gitu, karena itu yang dicontohkan oleh Ayahanda Ibrahim. Kenapa itu yang harus kita lakukan? Tadi saya menyampaikan ayah dan bunda, para ulama mengatakan, ayahnya berbuat maksiat, dampaknya itu ada ke anaknya, gitu ya bunda gitu. Ada di pengasuhan, gitu ya bunda. Sehebat apapun bunda ikut pelatihan-pelatihan parenting itu, nanti susah juga ngomong ke anak-anak kita. Karena ada satu hal, tiangnya itu melakukan melakukan kemaksiatan dan lain-lain gitu. Itu yang pertama, ya bunda. Yang kedua, Nabi Ibrahim berangkat keluar kota itu, Nabi Ibrahim punya bekal apa itu yang tadi saya sebut itu. Nabi Ibrahim tahu tahap perkembangan anaknya gitu Nabi Ibrahim. Jadi ayah kalau ayah pergi keluar kota, ayah bunda bekelinlah ayahnya itu dengan buku tahap perkembangan anak gitu ya. Jadi kalau ada anaknya umur 14 tahun, ayah waktu-waktu istirahat ayah di luar kota baca tuh. Oh anak 14 tahun itu, oh sedang berkembang ini, oh kalau dia nelfon tuh begini, gitu ayah bunda. Buat apa ini? Buat nanti kalau ayah pulang, anak-anak itu nggak ngerasa bahwa berpisah itu sekian tahun, itu nggak apa sekian bulan atau sekian hari, nggak apa-apa bagi anak-anak. Kenapa? Karena dia merasa dekat sekali sama ayahnya. Kenapa merasa dekat? Karena ayahnya tahu apa yang dia mau. Gitu ya, Bunda. Nah, itu dari persiapan ayah. Yang kedua adalah dari persiapan ibu. Nah, kalau gitu ayah dan bunda dari Bunda Hajar kita ngelihat gitu ya, ketika dia dia yakin dan dia sudah bersepakat bahwa si suaminya ini karena Allah dan menjaga betul syariat Allah di selama di luar kota itu, Bunda Hajar mengambil alih gitu, mengambil alih bagaimana Bunda Hajar itu berikhtiar luar biasa gitu. Bagaimana menghebatkan anak laki-lakinya gitu ya. Dia nggak ada mengeluh gitu, luar biasa gitu. Dan kemudian bahkan bahkan Bunda Hajar juga itu ya apa mengambil apa ya mencari memberikan terbaik juga buat anak-anaknya dari sisi
dari sisi maskulinnya gitu ya, Bunda, mengajarkan kepada anak-anak laki-lakinya walaupun dia orang perempuan. Nah, kalau saya poin-poin pentingnya adalah kalau ayah keluar kota yang pertama adalah ayah pastikan bahwa ini karena Allah. Jangan berbuat maksiat, jangan langgar syariat. Jangan mengambil harta-harta yang tidak baik gitu ya. Jangan melakukan pekerjaan itu hasil markup lah, hasil apa, riba dan lain-lain, jangan gitu. Karena itu pengaruhnya besar ke anak-anak kita. Dan melakukan maksiat di luar kota gitu ya. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua bagi ayah adalah pegang buku tahap perkembangan supaya ayah nanti ketika nelpon anak, video call dengan anak itu pas gitu karena ayah tahu apa yang terjadi di anak-anak ayah. Nah, bagi ibu adalah ambil alih aja ayah dan bunda gitu. Ambil alih seperti Bunda Hajar mengambil alih peran ayahnya gitu ya. Dia tidak menunggu gitu apa yang menunggu ayahnya pulang tidak gitu. Nah, kemudian Bunda Hajar juga melakukan minta bantuan. Nah, ayah bunda Nabi Ismail itu kan juga dilatih ke laki-lakiannya oleh kabilah-kabilah yang lewat ya, yang lewat yang ngambil air zam-zam itu. Ada yang ngajar berburu dan lain. Nah, kalau Kak Bunda bisa minta tolong juga ke pihak sekolah dan lain-lain gitu. Mungkin gitu Bunda poin-poin yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya. Dua pertanyaan terakhir ya, Ayah Irwan. Banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah Irwan, bagaimana caranya meminta suami untuk ikut berbagi ilmu dengan anak? Kalau diminta ajarin anak, selalu jawab, jangan belajar terus, mah, kasihan anaknya. Jadi ada perbedaan pola asuh ya. Ini dari Bunda Melia Azni. Silakan Ayah Irwan. Iya, Bunda Melia, kalau menurut saya mau perlu couple time itu Bunda gitu ya. Jadi perlu makan bakso bareng, perlu jalan-jalan, nonton bareng gitu ya. Menurut saya itu. Jadi bicarakan hal-hal yang menurut saya esensi, tapi jangan dengan cara-cara, bukan dengan cara-cara yang tegang gitu menurut saya. Tadi saya sampaikan juga seperti saya ngomong ke Bunda Deviani, beli bukunya Ummu Sulaim gitu karena kalau di pendidikan kewanitaan itu ayah dan bunda ini buku sakunya para umahat, para ibu gitu ya tentang Ummu Sulaim gitu ya bagaimana ngomong sesuatu yang berat ke suami. Nah, yang tepat waktu, tepat cara, tepat nada itu. Nah, kalau saya persoalan kita ngomong aja sama suami gitu. Yakinlah Bunda, kalau seorang ayah itu nggak ada yang nggak mau terlibat. Yakinlah gitu. Cuman mungkin ilmu yang belum sampai ke sana gitu ya Bunda. Mungkin belum ada yang mendorong-dorongkan ilmu ke beliau gitu ya. Saking sibuknya beliau gitu. Kalau saya perbaiki aja berdua, sampaikan pesan Bunda, kemudian sampaikanlah Bunda gitu. Biasanya kan laki-laki gitu kita bilang, "Ayah, harusnya kita kalau umur 7 tahun begini ya," gitu. Ntar laki-laki bilang gitu, "Tahu dari mana lo? Tahu dari mana lo?" Gitu ya misalnya. Kalau saya bilang, "Pegang bukunya," gitu ya. Jadi ada pegangan sama-sama gitu Bunda gitu. Sehingga kita nggak bertengkar soal itu. Itu mungkin ayah sepanjang pengalaman saya gitu, tidak ada seorang ayah yang tidak mau terlibat gitu. Nah, ada ayah yang saking semangatnya mau terlibat gitu. Cuman semangat aja kan nggak cukup gitu ayah bunda ya gitu. Contohnya begini, kalau anak-anak kelas 4 SD, 5, 6, 7, 8 itu kalau seorang ayah harusnya gitu kata depannya nggak boleh lagi di, harusnya gitu, nggak boleh lagi diambilkan, harusnya anak dilatih mengambilkan gitu. Nah itu kan memang perlu apa bersama ya, apa kesepakatan bersama antara ayah dengan ibu. Nah, kemudian termasuk juga kesepakatan yang tadi ayah bunda, kesepakatan misalnya bisa jadi ada ayahnya mengatakan gitu, nggak usah lah disesek-sesekin sama pelajaran terus gitu, nanti anakmu stres gitu. Bisa jadi iya gitu bunda gitu. Tetapi kan ini kita belum sama kita bicarakan gitu bunda, gitu. Belum belum ada rujukan yang sama kan belum ada, nanti bertengkar terus gitu ya. Sementara si ibu semangatnya, "Ayo PR, 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 PR," gitu. Sementara si ayahnya bilang, "Entar ini loh anakmu gitu, stres loh anakmu PR-PR terus gitu, 24 jam," gitu. Nah, menurut saya lagi-lagi memang harus disamakan, puzzling lah ya dan bunda. Carilah tempat-tempat yang asik gitu, yang enak gitu ya, berdua kita ngomongin gitu ya. Karena memang itu apa ya, caranya udah caranya ngomong dengan laki-laki udah tunjukkan, itu Muslim itu yang terbaik itu di ini kita. Mungkin gitu Bunda, Bunda Melia ya. Baik, pertanyaan terakhir Ayah Irwan. Ya. Dari Bunda Zidan.
PK. Kiat-kiat memotivasi anak yang moodnya tidak stabil. Ya, Masya Allah ya. Yang pertama kalau mood stabil nggak stabil itu lihat lingkungan, Bun, gitu ya. Jadi kalau anak-anak nggak merasa safe and secure, nggak merasa aman secara fisik dan secure secara psikologis, susah tuh Bunda, gitu ya. Misalnya begini, dia mendapatkan ibu dan ayahnya itu banyak berfungsi sebagai jaksa, gitu ya. Sebagai jaksa, nuntut aja gitu. Udah, gitu ya. Bagaimanapun kita pun kalau begitu lingkungan nggak ini, kita juga nggak mood kita nggak ini. Nah kalau saya, ayah dan Bunda adalah yang pertama itu bikinlah anak-anak safe and secure. Safe and secure itu lingkungan ya, ayah dan Bunda gitu. Nah, kemudian mungkin nanti sesuai dengan umur. Kalau anak-anak yang laki-laki, biasanya kalau anak-anak yang kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu, anak laki-laki kompetitifnya agak turun, kooperatifnya naik gitu. Nah, masuklah dengan cara kooperatif ke anak laki-laki gitu ya, supaya dia nggak bad mood. Kalau anak perempuan biasanya kelas 4 SD, 5, 6, 7, 8, 9 itu kompetitifnya sedang naik-naiknya, kooperatifnya turun. Nah, masuklah dengan cara memberikan challenge kepada anak perempuan gitu. Kooperatifnya sedang turun-turunnya gitu ayah dan bunda. Nah, jadi intinya apa? Lagi-lagi menurut saya itu adalah lagi kalau kita paham tentang anak kita, cara masuknya ya bunda ya, pasti anak-anak mudah-mudahan. Gitu. Tapi kalau ada anak yang turun moodnya, kalau ayah dan bunda, kalau karena bukan persoalan pengasuhan ya, tapi kalau kadang-kadang moodnya naik dan turun, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Gitu. Karena bagaimanapun ayah dan bunda, pertumbuhan tubuh kembang itu kan naik ke atas ya bunda ya, naik ke atas. Biologis naik, psikologis turun, kemudian dikejar lagi naik turun, spiral naik ke atas gitu. Itu sesuatu yang sangat normal. Tapi kalau terus menerus dia bad mood gitu, nah sekali lihat periksalah itu yang pertama, apakah anak kita safe and secure atau tidak gitu. Kalau dia nggak safe and secure, yang akan lahir yang pertama tuh dia nggak trust gitu. Dia nggak trust, kalau nggak trust udah susah gitu ayah dan bunda. Gitu. Mungkin gitu Bunda Zidan. Baik, terima kasih Ayah Irwan. Kepada Ayah Bunda, mohon maaf bila pertanyaannya tidak disampaikan ya saat ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan, kami pilih sudah mewakili ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustazah, maaf, atau bisa ke saya di Instagram saya itu, saya bahas itu Ustazah, bahas tentang mendidik anak laki-laki, anak perempuan, dan lain, atau bisa ke WA gitu. Kalau ke WA nanti saya biasanya jawabnya pakai voice note gitu. Di Instagram saya yang ini ayah bunda. Di Instagramnya saya sering bahas juga tentang, ada beberapa video-video yang mengembangkan anak laki-laki dan perempuan seperti apa gitu ya, stimulan seperti apa, mengasuh dengan borokilitas tapi terbatas seperti apa gitu. Nah, kemudian insya Allah. Mungkin gitu Ustazah ya. Oh iya. Baik. Terima kasih banyak Ayah Irwan informasinya. Kami akan follow up ya. Baik Ayah Bunda, izinkan saya untuk menyimpulkan seminar parenting kita kali ini. Jadi kuncinya adalah tetap pada orang tua ya Ayah Irwan ya. Dan kita lihat bagaimana hubungan kita kepada Allah. Jadi semua tindak tanduk perilaku anak-anak kita bermuhasabah diri, bagaimana suami hubungannya dengan Allah, juga istri bagaimana hubungannya dengan Allah, dan menjadi tolak ukur untuk anak laki-laki Nabi Ibrahim, dan untuk perempuan kita bisa melihat ya sejarah, kita lihat pada Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asia. Gitu ya kurang lebihnya ya Bunda. Terima kasih Ayah Irwan, sehat selalu. Alhamdulillah, Ustazah. Ya, saya terakhir saya mohon maaf gitu ya. Saya baru ingat dulu saya datang ke sekolahan belum jadi ya gitu ya. Baru satu ruangan, satu gedung kalau nggak salah ya. Saya lupa nih, baru ingat-ingat gitu. Masya Allah. Saya mohon maaf ya kepada ayah dan bunda. Punten ya, mohon maaf kalau ada yang salah-salah, mohon maaf, dan saya minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi yang pertama sih, menjadi orang tua yang pas buat anak-anak kita, dan kita mudah nanti menjawab semua pertanyaan Allah di yaumul hisab gitu insyaallah gitu. Saya pamit, amin. Boleh pamit atau foto dulu? Iya, silakan Irwan. Terima kasih. Mau foto dulu? Oh, ya Irwan, mohon maaf sebentar, kita foto bersama dulu ya.
Ya. Ya, 1, 2, 3. Belum komplit, masih ada yang dandan. Oh, masih ada yang baik, kita ulang, mohon maaf Pak ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Ayah Irwan. Ya. Kaminya kembali. Ya, dulu Ya, Ayah pernah ke insyaallah. TK Asta ya. Iya, ya benar-benar. Ya Iya, iya. Allah, Pak. Iya, terima Iya. kasih Ayah Irwan. Sama-sama. Saya izin pamit ya Ustazah ya. Ya, baik, Ya, silakan. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan door prize ya, Ayah Bunda. Untuk yang beruntung kali ini adalah Bunda Deviani, Bunda Novianti, Bunda Dinar, Bunda Aulia Rizkita. Ada 4 bunda ya. Untuk bunda-bunda yang namanya kami sebutkan, tolong tulis nomor handphone di kolom chat. Ya, supaya memudahkan kami untuk menghubungi bunda ya. Alhamdulillah acara selesai. Kami persilakan kepada Mr. Erlangga untuk menutup dengan doa. Mr. Erlangga masih di mute ya. Silakan Mr. Erlangga. Alhamdulillah, acara kita sudah selesai dengan akhir. Mari kita akhiri majelis kita dengan kita menundukkan kepala kita, bermohon pada Allah SWT. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hajiniah wa ala Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Udah nggak mau buat Bunda ya. An'amta 'alaihim. Bunda ya. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ayah Bunda, saya sebagai MC mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita jumpa kembali di acara parenting berikutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih atas kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin undur diri Ayah Bunda, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss.